Jadi sekali lagi ya, buat Ratu Bella Almasih, ya, Yesaya 9 ayat 5 itu nubuatan untuk Raja Ahaz, anaknya bernama Pangeran Hizkia, ya. Itu sudah tergenapi, sudah terjadi, saudaraku. Dan ayat itu setelah 600 tahun, bahkan 1000 tahun kemudian baru Yesus ada. Anda diludahi oleh Yahudi nanti kalau Anda cocokologi itu ke Yesus. Nubuatan Yesus itu tidak ada di PL. Saya pura-pura aja di Oten ya. Tapi dia dalam Alkitab kami Yohanes 13:13 di situ jelas Yesus mengaku Tuhan. Korban Ilahi itu. Karena original teksnya adalah junjungan. Di Injil Vatikan yang saya miliki itu master, bahkan guru, teacher and master, atau guru dan tuan, junjungan. Saya bertanggung jawab dengan data saya. Tuhan kami Maha Kuasa, bisa berubah menjadi manusia. Tuhan kalian mana bisa? Berarti menambah Bible, karena di Bible ratusan ayat mengatakan Tuhan bukan manusia, Bilangan 23:19, Hosea 11 ayat 9, dan 1 Roma 1:23. Keluaran 33:20 mengatakan manusia tidak bisa melihat Tuhan. Melihat Yesus kok bisa? Sejak zamannya Nabi Adam, ya. Lafal Allah, nama Allah, iya, sebelum datangnya Islam, tapi sebagai nama, bukan sebagai gelar. Dan ketika kami mengatakan nabi-nabi sebelumnya muslim, juga ada dalilnya di dalam kitab suci. Ada 19 ayat menerangkan di dalam Al-Quran bahwasanya nabi-nabi sebelumnya itu adalah muslim. Dan tentu Tuhannya adalah Allah, dan balik lagi itu sebagai nama bukan sebagai gelar. Tetapi ketika di LAI masuk, Allah ditempatkan menjadi gelar. Tunjukkan perubahan dari mana, kaedah dari mana, yang asalnya itu adalah proper name menjadi generic name. Simple. Kami muslim simple, tinggal tunjukkan. Oke Bang. Tapi Bang, Abang nggak bisa dong memaksakan iman Abang. Itu akidah masalahnya. Tunggu dulu Bang. Itu masalah akidah, bukan keyakinan. Makanya kami tidak menolak ketika kalian mau menggunakan alilah, silakan. Ketika kalian menggunakan ilah, silakan. Ketika kalian menggunakan Elohim, silakan. Tanpa ada pengawet, tanpa disemprot parfum. Sosokan Bang. Kita ngomong yang nyata aja. Wak nyanjuk. Mbak kejak kulainnya kebat. Tadi yang Itu dan Rasul. Mana? Nur ya Pak. Iya, ini saya mau ngomong dulu Bang. Ketika Abang sebelum Islam, nabi-nabi sebelumnya. Apalagi, silakan. Paling tidak nih toko, paling tidak nih, kembali ke teks original. Aku Yesus Tuhan, jangankan Tuhan, Nabi pun gak diakui dia. Sekarang itu tercurah dalam Roh Kudus yang dia. Ciri-ciri agama Samawi, Bang. Abang tahu agama Samawi nggak? Kalau dia pakai sistem modal Agama Samawi itu dan bertobatlah kalian. Ternyata Tahu nggak anak Raham berapa? Kalau menurut Yahudi nih ya, menurut Yahudi kalau hamil atau dilahirkan tanpa nikah itu mereka duga, mereka bilang tidak apa raham katanya gitu, raham lah ya. Makasih Bang atas sabar-sabarnya. Nih Elia, biar tercerahkan kamu Elia. Makasih Bang 222728, mantap kali itu. Ya, ternyata sih ya, saya pastor jujur dari Vatikan ini ya, biar penunjukan gratis ya di sini ya, tanpa puluhan, tanpa apapun, silakan.
Islam. menjadi Diam dulu, nista diam di dulu. dalam kitab mereka ya. Coba baca aja itu. Sebab Ada yang Bang Juma bodoh katanya, dari ada Bang Allah gitu. Lebih besar hikmatnya daripada manusia, yang lemah dari Allah. Jadi Allah itu ada bodoh, ada lemahnya disebut dalam kitab mereka. Kenapa nggak teos saja gitu? Atau yang siapa nama Tuhan YHWH gitu. Mau menjawab abang boleh? Ini kan konyol ya. Siapa yang turun? Ada Bang Juma nih. Ini Saya ada mau Bang menjawab Juma abang kayaknya. boleh? Oh iya. Silakan Dominic. Abang bilang mengapa ada kata Allah ya. Kami meyakini itu dari dulu bang. Oke fine kami oke. Nggak usah kami guna Allah lagi, guna teos. Tapi satu permintaan saya, abang tidak boleh ambil nabi dari Israel. Nabi-nabi dari Israel tidak boleh. Abang cukup Nabi Muhammad saja. Nah, kami boleh buang kata Allah itu. Bagaimana? Setuju? Baik, itu udah beda tema itu. Warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya, semangat siang saudara Kristen. Ya, Waalaikumsalam. Ya, dilanjut. Itu beda tema itu. Ini ya, siapa Dominic tadi. Kalau kamu klaim nabi-nabi itu Yahudi atau Kristen, jelas salah alamat kamu. Para nabi itu nggak ada yang Yahudi dan Kristen itu. Bukan soal Kristennya. Nabi semua dari Israel, bang. Tidak ada nabi yang dari Arab, kecuali Nabi Muhammad. Jelas Bani Israel. Nabi Muhammad, abang, begitu. Bani Israel itu bangsa, bukan agama. Kalau kamu bilang dia Yahudi, ya itu baru nggak benar. Kan tadi Yahudi sudah itu saya agama. katakan Bang Dominic, semua nabi itu beragama Islam. Ada dalilnya. Tadi saya sebutkan. Ada 19 ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan gitu ya, bahwasanya nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga muslim. Di dalam Al-Anbiya 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nama juga di situ, proper name, bukan generic name. Maka sembahlah aku, kata Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain menyebutkan secara rinci tentang nabi-nabi terdahulu yang sebagai seorang muslim. Ulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Lanjut Gurunda. Alkitab sudah jauh dari awal daripada Al-Quran. Masa bisa Islam jadinya dari dalam isi Alkitab itu semua nabi? Yang benarlah Om. Oke, saya boleh masuk ya teman-teman. Al-Quran itu. Jadi gini Bung, taruhlah Anda menolak kemudian nabi-nabi ini bukan muslim. Oke. Kalau bukan muslim lalu mereka kafir berarti ya? Kan hanya ada dua bang. Iya, menurut kalian. Hanya ada dua, hanya ada dua. Kafir, kafir artinya ingkar. Sabar bang. Kafir itu artinya ingkar kepada perintah Tuhan. Apa kalian? Sabar dulu, saya jelasin dulu. Kafir itu adalah ingkar terhadap perintah Tuhan. Muslim itu tunduk kepada aturan Tuhan. Para nabi ini tunduk atau ingkar? Kalau ingkar berarti bukan muslim. Kalau muslim berarti mereka tidak ingkar. Nah kalau ingkar berarti kan Kristen. Ingkar terhadap apa yang diajarkan oleh para nabi. Kalau muslim berarti mereka adalah Islam karena taat kepada perintah Tuhan. Nah, kita lihat acuannya kemudian. Di dalam Galatia 4 nomor 4 Paulus pun mengakui Yesus tunduk patuh kepada hukum Taurat. Nah, dia kafir atau dia muslim? Muslim.
Yesus Muslim. Yesus tidak kafir. Nah itu dia. Nabi Musa bagaimana? Musa taat tidak kepada Taurat, atau dia ingkar kepada Taurat? Ternyata Nabi Musa diperintahkan taat kemudian dan tunduk kepada hukum Taurat. Berarti dia bukan kafir, dia adalah Muslim. Bagaimana dengan Abraham? Abraham apakah ingkar ketika ada perintah datang kepadanya? Atau dia taat kepada perintah tersebut? Ternyata diperintahkan menyembelih anaknya pun dia taat. Berarti dia Muslim yang taat, dia bukan kafir. Hanya ada dua penggarisan, Muslim, kafir. Hanya itu. Nah sekarang kalau mereka tidak Muslim, berarti mereka kafir dong. Pertanyaannya betul. Itu kafir ya bang? Om Juma. Ajaran kalian kayak gitu. Nah sekarang kalau menurut saudara dalam penyebutan Kristen, orang-orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan disebut apa? Pendosa. Nah di Islam yang disebut pendosa itu adalah orang kufur. Sama aja. Enggak sama, kafir beda dengan kami. Kami tidak pernah mengatakan sama orang lain kafir itu. Kami selalu bilang itu ya bersalah sama Tuhan yang mengapakan dia kalau bersalah. Tidak mengikuti aturan Tuhan. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 14. Orang yang tidak taat kepada sunat, mereka adalah orang kafir. Orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kata siapa? Kata Paulus. Bukan kata saya loh. Iya betul. Nah, berarti apa? Sekarang pertanyaannya seperti itu. Sekarang pertanyaannya ada di Paulus kayak gitu. Karena ada masalah makanya dia berkata demikian. Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Musa, Yesus, apakah bersunat? Bersunat. Berarti mereka tidak hidup secara kafir. Nah, Kristen dari Muhammad bersunat. Kalian diajari kalian bersunat, tapi Muhammad tidak bersunat. Kristen apakah kemudian bersunat? Tidak. Berarti kalian kafir. Nah, terkait dengan para nabi, mereka semua adalah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Maka mereka Muslim. Itu. Sedangkan kalian ini tidak taat kepada para nabi, berarti kalian kafir. Seluruh nabi itu Muslim. Tidak ada satupun nabi yang kafir. Nah, kafir itu artinya ingkar. Sekarang tolong gini. Tolong tunjukkan satu nabi yang ingkar kepada perintah Tuhan. Tunjukkan. 17 tahun sebelum akan ada 17 tahun sebelum datang. Ya, agama Anda dengan agama Musa jaraknya berapa tahun? Kutanya dulu. Kristen dengan Nabi Musa jaraknya berapa tahun? Kalau berpikir, masa kayak gitu? Nabi Musa dengan Kristen jaraknya berapa tahun? Nabi Musa jaraknya dengan Kristen berapa tahun? Abang, cobalah diskusi dengan baik. Nabi Musa dengan Kristen jaraknya berapa tahun? Kok ada Nabi Musa dengan Kristen? Kristen dengan Musa. Agama Kristen yang mengambil terjemahan kitabnya Nabi Musa itu jaraknya berapa tahun? Jawab dulu. Begini saja Pak. Kristen dengan masalahnya. Musa itu adalah bercanda. Artinya bukan jarak itu loh. Kamu menghitung Islam pakai jarak, tapi kalau Kristen pakai jarak, tapi kalau Kristen ke Nabi Musa pakai jarak, tapi kalau Kristen ke Nabi Musa. Sedangkan Islam tidak mengambil kitabnya Yahudi. Islam tidak mengambil kitabnya Nabi Musa. Islam tidak mengambil kitabnya orang-orang Yahudi. Sedangkan Kristen Sedangkan Kristen ini bukan ajaran Nabi. Kalau Islam ini itu sudah dinubuatkan oleh Yesus. Kerajaan Tuhan akan diambil padamu wahai Bani Israel dan akan diberikan kepada bangsa lain. Itu Yesus itu yang mengatakan.
Lukas pun mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa? Siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa adalah nabi yang ketika ajarannya tidak didengarkan diperangi. Bukan justru nabi yang tidak didengarkan ucapannya malah digantung di pohon. Jadi nabi yang sama seperti Musa jelas yang melanjutkan risalah kenabian, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok yang bidat, bukan ajaran para nabi. Begitu Bang, silakan. Jangan membunuh Abang Juma, berdosa. Hapus Kisah Para Rasul 3 22 sampai 23, hapus. Hapus saja. Kalau Ya, Abang hapus. berani hapus. Ya silakan, Anda kan mengatakan jangan membunuh, sementara nubuat yang muncul, barang siapa yang tidak mengikuti perkataan nabi tersebut akan dibunuh. Nabi mana yang dimaksud? Yang sama seperti Musa, yang apabila tidak didengarkan malah dibantah, maka dia akan memerangi. Demi apa? Demi untuk menegakkan hukum langit di atas muka bumi ini. Itu nabi mana? Kalau ada yang salah jangan kita ikut semua lah. Nah, kalau tidak salah berarti harus terjadi, karena di situ tertulis harus terjadi, akan terjadi. Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi. Bagaimana cara pembasmiannya? Diperangi. Juma. Makanya sabar. Tadi kalian korek-korek Sabar. isinya. Apa maksud Sekarang kalian? saya tanya Apa dulu. tujuan kalian mengkorek-korek itu? Sekarang saya tanya dulu. Apa tujuan? Ketika kekaisaran Apa tujuan? Romawi. Palsu. Ini nggak bisa Kita diam sudah kalau dia. palsu. Tapi korek. Al-Quran mengatakan kitabmu itu dituliskan dari hasil duga menduga. Yang dikatakan menduga, saya duga. Nah, itu ada keidentikan kebenaran di dalamnya meski syarat dengan kesalahan. Itu yang Anda harus paham. Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 78, Bible itu dituliskan berdasarkan dari duga menduga. Aku menduga. Aku menduga. Jadi kalau dugaan kadang benar, kadang salah. Kisah Para Rasul 3:22 sampai nomor 23, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan Elohim akan mengutus orang nabi yang sama seperti Nabi Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dilenyapkan dari bangsa kita. Buktinya ada kita dilenyapkan, tidak kan? Mari, pertanyaan Anda sangat bagus. Pertanyaan Anda sangat bagus. Pertanyaan Anda sangat bagus. Dengarkan. Ketika Anda bertanya, saatnya Anda silent, dengarkan jawaban saya. Halo Juma, Dengarkan. Dengarkan saya, Bang. Ketika Anda bertanya, bangsa Yahudi, Bani Israel, dalam hal ini Yerusalem, dalam hal ini Palestina, dalam hal ini adalah tempat kelahiran Yesus. Sejak kemudian keluar dari tanah pembuangan, ya, masuk kemudian mereka ke tanah Kanaan, mereka di bawah jajahan Imperium Romawi. Masa Yesus dijajah, kaumnya dijajah, masanya dijajah. Yahudi pada masa itu dibawa tekanan oleh siapa? Oleh Roma. Abad pertama dijajah, abad kedua dijajah, abad ketiga dijajah, abad keempat dijajah, abad kelima dijajah, abad keenam dijajah, abad ketujuh Yerusalem bersih dari penjajahan. Siapa yang membersihkan? Siapa yang mengusir kekaisaran Romawi dari tanah Yerusalem, dari tanah Israel? Siapa? Umatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran itu harus dituangkan. Jadi apa yang diterangkan oleh Kisah Para Rasul 3:22 sampai 23, dugaan mereka tepat, dugaan mereka benar bahwa Nabi Muhammad datang untuk mengusir semua kejahatan, melenyapkan semua kejahatan yang ada di tanah Israel, tanah Palestina. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan. Masalahnya Abang Juma, kami tidak kenal, tidak ada tulis di Alkitab Nabi Muhammad. Kami cinta, betul cinta. Masalahnya
kami macam kami pengikut ini tidak ada tulisannya Nabi Muhammad di kitab kami. Kalau seandainya ada bang, saya mualaf bang. Saudaraku, bisa kamu tampilkan kitabnya Nabi Musa hari ini di hadapan saya, maka saya akan tunjukkan nama nabiku di dalamnya. Saudaraku, bisa kau tunjukkan Injil kerajaan Allah yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel sampai usia 33 tahun, maka aku akan tunjukkan Nabi Muhammad namanya ada tertulis di situ. Sayangnya kitab Torah dan kitab Injil milik Nabi Musa dan Nabi Isa atau Yesus itu sudah tak ada lagi di atas muka bumi ini. Yang ada hanya karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Paulus, karangan Petrus. Sementara mereka semua bukanlah Injil yang diterima Yesus, yang diterima Nabi Isa dari langit. Itu adalah karangan wartawan yang tidak diketahui siapapun penulisnya. Jadi kalau Anda berkata mana Nabi Muhammad di dalamnya, ya tidak mungkin ada. Kalaupun ada pasti kalian hapus. Kalau Anda bertanya seperti itu, tunjukkan Injil Maria, tunjukkan Injil Barnabas, tunjukkan Injil Filipus, tunjukkan Injil Andreas, tunjukkan semua Injil-Injil itu. Barulah Anda bisa berkata, tak ada Nabi Muhammad di dalam kitab suci kami. Karena kitab Anda yang 4 ini dan 13 surat Paulus ini adalah pesanan dari agama Katolik Romawi. Bagaimana mungkin nama Nabi Muhammad di sana? Tapi karena mereka membuat makar, wa makaru wa makarallah, maka Allah membalas tipu daya mereka dengan apa? Dengan menitip indikasi kuatnya datangnya Nabi Muhammad di dalam catatan-catatan Bible yang Anda punya. Subhanallah. Contoh kasus Kisah Para Rasul 3:22-23. Siapa nabi yang datang membawa hukum di mana ketika hukum itu ditegakkan maka semua kekufuran akan disingkirkan, dilenyapkan. Ayo. 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 Nusantara dijajah oleh penjajah kafir. Begitu syariat Nabi yang sama seperti Musa ditegakkan di Nusantara, Allahu Akbar, penjajah disingkirkan. Pembunuhan dihapuskan di atas muka bumi, khususnya di Indonesia. Penjudian, perbudakan dihapuskan kemudian, kejarodi dihapuskan kemudian, pembunuhan dihapuskan kemudian, kembali kepada asalnya. Belanda terusir. Siapa yang menegakkan itu? Kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Siapa yang membawanya? Kaumnya Nabi yang sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Takbir. Allahu Akbar. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Memang pedis. Tapi mau kayak mana lagi? Itu fakta. Itu fakta. Kita nggak bisa mengukir sesuatu di atas fakta yang benar dengan sesuatu kecurangan. Nggak bisa. Kecuali satu. Imani saja. Percayai saja. Sederhana. Itu sederhana. Silakan. Teruslah bicaranya Bang Juma. Tak dulu aku mau nyapa ini Bang silakan, Juma. silakan, Ohan. silakan. Bang Ohan. Selamat Bang siang. Juma bilang ke NTT Bang Juma, saya siap ayam sudah. Wih, bentar dulu Dominik. Selamat siang. Siang. Kristen ya, Bang? Siang, Bang. Saya Katolik. Oh ya silakan. Oh iya orang saya, silakan Bang. Bang Juma ini menjadi orang yang terkenal ya di media sosial ya. Dari pengetahuan agamanya hampir dikatakan interdisipliner ya. Agama Kristen, agama Islam, mungkin agama-agama lain pun juga diketahuinya ya. Saya sungguh merasa tertarik juga ya mendengar Bang Zuma, karena sejak saya masuk pada formal TikTok ini dan juga di YouTube itu, Bang Zuma banyak berbicara tentang Langsung poinnya aja Pak, langsung poinnya, nggak usah pakai pengantar. ya kita santai saja. Cuman saya ya mau bertanya karena saya melihat guru Bang Zuma di sini sebagai guru saya dulu lah ya dalam pengetahuan yang sifatnya interdisipliner ini berkaitan dengan agama Islam ya, dengan Al-Qurannya. Cuma saya mau bertanya Bang Zuma. Silakan Bang, silakan. Salam kenal Bang, silakan. Iya, salam kenal. Kira-kira adakah di dalam Al-Quran itu tertulis yang united atau terpadu dengan kitab Al-Quran dengan kitab-kitab perjanjian lama di dalam Kristen itu, sehingga nabi-nabi yang disebut di dalam Al-Quran itu
adalah nabi-nabi yang juga disebutkan di dalam perjanjian lama, yang tidak semua bagi orang Kristen memandang mereka sebagai nabi. Ada yang bukan, tetapi tokoh-tokoh itu di dalam Muslim disebut sebagai nabi dan dipandang sebagai Islam. Dan ya itu yang pertama. Nanti ada pertanyaan lanjutannya. Tolong dicerahkan saya dulu tentang itu. Oke, baik. Saya sambil makan ya. Iya, silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Allah kemudian mengawali pengajarannya terkait dengan para nabi. Dalam hal ini ada Nabi Abraham atau Ibrahim dalam Islam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kata Allah, aku telah memilihnya, Nabi Ibrahim ini, dan sesungguhnya akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Isqalahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan semesta alam berfirman kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, berserah dirilah engkau kepada perintah-perintahku. Ibrahim pun menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada perintah, aturan, ketetapan, ketentuan Tuhan seluruh alam semesta. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim kemudian selanjutnya mewasiatkan ajaran, mewasiatkan konsep, mewasiatkan akidah kepada anak-anaknya. Demikian juga Nabi Yakub sama mewasiatkan dan mengucapkan tuntunan akidah yang sama dengan Nabi Ibrahim. Apa itu? Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada setiap perintah yang datang kepadamu. Wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a is hadara Yaqubal maut is qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida. Apakah kamu menjadi saksi pada masa Nabi Yakub akan menjemput maut kematiannya, ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, apa yang kalian sembah kelak sepeninggalku? Anak-anak Yakub pun menjawab, kami semuanya akan menyembah Tuhanmu wahai ayahku, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, yaitu Tuhan semesta alam yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa tersebut. Ini cerminan ketika Islam diajarkan kemudian pola ini, umat Islam nggak perlu lagi mikir-mikir. Karena kenapa? Kami bertolak ukur kepada ajaran pencipta alam semesta yang dinusulkan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan di bumi ini, tidak ada Tuhan selain yang Dia yang ada di arsy, yang bertahta di atas singgasananya. Dialah Allah yang maha suci lagi maha tinggi. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, inilah yang dikatakan oleh Nabi Yakub. Jadi kurang apa lagi coba? Makanya kalau umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka yang Maha Besar itu merasa terpanggil oleh hambanya. Seketika yang Maha Besar itu akan mengatakan, hambaku sedang memujiku. Tapi kalau yang lain sedang memanggil Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang memanggil anak orang, ada yang memanggil sapi, ada yang memanggil pohon, ada yang memanggil api, Tuhan tersenyum. Tunggulah balasanku sekiranya kalian tidak bertaubat. Tapi kalau umat Islam, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji wahai engkau Tuhan semesta alam. Kami tidak memberikan sembahan kami kepada yang lain, hanya kepada pencipta alam semesta. Maka pencipta alam semesta maha melihat, pencipta alam semesta maha mendengar, pencipta alam semesta maha menyaksikan hati kami ketika kami beribadah kepadanya. Kami tidak menggantikan Tuhan alam semesta ini dengan Tuhan-Tuhanan yang berinkarnasi menjadi apapun. Tidak. Kami menyembah kepada Dia, Tuhannya para nabi. Nah, ini sekedar jawaban singkat untuk saudara saya. Silakan.
Tapi pernyataan-pernyataan Nabi yang Anda sebutkan tadi itu Bang Zuma, itu hanya jawaban terhadap seruan Allah itu ya. Jadi boleh dikatakan mereka mengimani begitu ya. Tetapi yang saya maksudkan di sini, apakah ada silsilah dari atau perjalanan atau kisah hidup dari para nabi itu di dalam Al-Quran? Apakah kitab-kitab itu menyatu dengan buku Al-Quran atau tidak, Bang Suma? Oke, baik. Al-Quranul Karim menceritakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam taqsus 'alaik. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Di antaranya mereka ada yang aku ceritakan kepadamu, dan di antaranya ada pula yang tidak aku ceritakan kepadamu. Lalu Allah mengatakan, wa ma kana li rasulin ayatiya bi ayati illa bi iznillah. Tidak ada seorang utusan pun membawa satu mukjizat illa bi iznillah. Bi ayatin tanda-tanda kebesaran, illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah. Maka apabila telah datang perintah dari Allah untuk semua perkara diputuskan dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang teguh kepada kebatilan. Jadi Al-Quran itu tidak kemudian menceritakan semua kisah tentang nabi-nabi. Yang diceritakan itu adalah yang dibutuhkan oleh umat manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Yang dibutuhkan itu panduan yang pokok-pokok saja. Tidak diceritakan seperti di Bible, suami pergi keluar rumah, tinggal istri ngajak laki-laki. Nggak ada pentingnya untuk kehidupan kemaslahatan umat berikutnya, nggak ada. Maka Al-Quran diwahyukan oleh Allah lengkap terkait dengan hukum-hukum, baik itu hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita kepada manusia, berbangsa dan bernegara, semua diatur di dalam Al-Quran. Tapi sejarah-sejarah tentang kisah-kisah itu tidak semuanya diceritakan di dalam Al-Quran. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Jadi tidak semua diceritakan. Yang diceritakan itu yang dibutuhkan oleh umat manusia. Seperti itu, Bang. Nah, sedikit lagi terkait dengan apa yang terjadi kepada umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad kemudian diutus. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan satu pengajaran ketika nabi-nabi ditolak, nabi-nabi ajarannya kemudian diputarbalikkan. Maka datanglah Nabi Muhammad, apa seruannya? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab, yang dimaksud di sini adalah orang-orang terdahulu, ahli kitab yang diutus kepada mereka nabi dan rasul. Sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Apa seruan berikutnya? Yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan Al-Quran itulah Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus, ila siratim mustaqim. Jadi sekarang panduan yang satu-satunya inilah Al-Quran. Tak ada lagi kitab-kitab yang lain. Yang ada hanya Al-Quran. Makanya saudara Kristen, sekuat apapun kalian menegakkan hukum Taurat, tidak akan pernah bisa, karena Tauratnya sudah tak ada. Sekuat apapun kalian menegakkan ajaran Isa, Yesus, tidak akan mungkin bisa. Sebab yang kalian tenteng bukanlah kitabnya Nabi Isa, bukan kitabnya Yesus, tapi cerita-cerita yang dihasilkan dari hasil penyelidikan. Jadi tak bisa. Maka satu-satunya kemudian Allah yang maha penyayang menurunkan panduan terakhir. Wahai ahli kitab, tinggalkan itu, menujulah kepada jalan keselamatan yang akan ditunjukkan oleh Rasulku. Yahdi, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Hanya ada satu lagi, yaitu Al-Quranul Karim. Itu perintah Allah. Demikian.
Berarti para nabi yang disebutkan tadi itu oleh Bang Zuma tidak memiliki pengalaman iman akan Allah ya. Jadi hanya Nabi Muhammad lah yang memiliki pengalaman iman secara langsung kepada Allah. Bagaimana Anda bisa melihat bahwa nabi-nabi itu juga memiliki kekuatan ilahiyah yang memperkuat iman Muslim, iman Islam? Coba Anda jelaskan itu. Jadi gini Bang, kalau tidak ada pengalaman, justru yang diceritakan oleh Al-Quran itu tentang bagaimana Nabi Abraham menerima perintah, tentang Nabi Musa bagaimana menerima perintah. Contoh, tidak ada kisahnya di Al-Quran kan? Dikisahkan sesuai dengan pokok-pokok akidah, tauhid. Tidak dikisahkan hal-hal yang bersifat cerita, tapi diceritakan hal-hal yang bersifat tauhid aja. Contoh di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf ayat 144. Qala ya Musa inni stafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan membawa aturan-aturanku. Sebab itu, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Perintah berlanjut. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahuzha biquwwah. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Torah segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman kepada Nabi Musa, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu, suruhlah Bani Israel umatmu berpegang teguh kepada Taurat aku dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Jadi kaidah itu ada dalam Al-Quran. Begitu juga kepada Nabi Abraham ada kaidah tauhid itu. Hanya menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah. Tidak ada kemudian yang lain. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku diutus oleh Allah sungguh sebagai Rasul untuk kalian semua. Jadi yang diterangkan dalam Al-Quran, yang diterangkan kemudian tentang kenabian, kami beriman kepada mereka para nabi ini. Bahwa ketika kami mengatakan kami beriman kepada Nabi Isa, kami beriman kepada Nabi Musa, bukan berarti menjatuhkan kodrat kami sebagai pengikutnya. Tidak, kami hanya beriman bahwa beliau-beliau ini adalah nabi untuk kaumnya masing-masing. Tapi sayangnya kaumnya tegar tengkuk. Kaumnya kemudian memplesetkan ajarannya. Dan ending dari plesetan ajarannya itu lahirlah agama Kristen. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Saya boleh mengatakan agama Kristen ini adalah wujud dari penyelewengan ajaran para nabi. Dan Islam datang untuk menyelamatkan agama Kristen agar tidak mati dalam kekufuran. Demikian Bang. Sudah 3 pertanyaan dia itu Banyu. Masih ada pertanyaan? Nggak ditanya balik boleh? Silakan Bang, silakan. Ini penjelasan yang bagus ya Bang Cuma. Mendorong saya untuk semacam ada impulsif ya, dorongan Aruni untuk bertanya lah kita untuk mengetahui. Jadi di sini tadi kan dialog antara Allah itu dengan Nabi Muhammad ya, yang dititahkan di dalam Al-Quran itu tadi. Iya. Itu berarti apa dikatakan Nabi Muhammad itu sepertinya tidak merujuk pada sumber tulisan ya, tapi hanya berdasarkan sebuah kisah gitu ya. Jadi tidak merujuk pada sebuah tulisan atau bukunya gitu. Rujuk pada tulisan mana atau Alkitab mana gitu. Hanya apakah ini spekulasi saja ya, kan bisa salah. Apakah Nabi Muhammad hanya mendengar dan mengatakan kembali apa yang pernah dia dengar dari cerita-cerita pada kitab-kitab orang Yahudi gitu? Ya, baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menjelaskan
ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Qur'an menurut nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Qur'an yang diucapkannya itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan, yang dibisikkan, yang dinuzulkan kepadanya melalui Roh Kudus yang sangat kuat. Jadi betul pernyataan abang, beliau tidak membaca Taurat, beliau tidak membaca Injil, beliau tidak membaca Mazmur, tidak. Seketika dia datang, ilham itu disampaikan kepada kaumnya. Anda percaya wahai kaumku, Anda tidak percaya, itulah yang wajib aku sampaikan dari ilham yang aku terima. Maka orang-orang yang melihat pada masa itu, ini nggak mungkin dia karang sendiri, nggak mungkin, ini mustahil. Nah, kemudian Nabi Muhammad menguraikan ilham yang diterimanya itu kepada umatnya. Uraian inilah yang disebut hadits. Jadi Nabi Muhammad dikelari orang yang buta huruf, maksudnya dia tidak tahu siapa itu Abraham, siapa itu Nabi Musa, siapa itu Isa, nggak tahu. Apa itu Taurat, apa itu Mazmur, apa itu Injil, dia nggak tahu. Semata-mata yang datang dia sampaikan. Nah inilah kemudian para apologet Islam biasa mengambil apa? Ulangan 18 nomor 18. Aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau wahai Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Makanya Al-Quran itu 100% semuanya berasal dari mulut Rasulullah, bukan pendapat-pendapat orang. Seperti di dalam Bible, mohon maaf, Lukas berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menyusun bla bla bla. Itu kan perkataan, bukan perkataan Yesus. Berarti perkataan yang keluar dari mulut Lukas. Sementara nabi yang sama seperti Musa hanya satu. Berarti kitab yang dibawa semuanya wajib terlontar dari mulutnya saja, bukan mulut orang lain. Aku akan mengutus seorang nabi yang sama seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, nabi ini ketika berfirman, kata Ulangan 2:18, dia akan mengawali firmannya dengan Ismi Anoki, menyebut namaku. Nah, Al-Quran ketika disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, baru masuk di bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi Al-Quran ketika dia datang tidak ada pembelajaran. Ada loh di dalam kitabnya orang terdahulu. Apa bang? Apa bang? Ini ada ulangan. Ayo kita karang yuk. Nabi Muhammad nulis apa? Seakan-akan dari mulutnya ada firman keluar. Karena di sini aku akan menaruh firman di mulutnya. Itu tak ada pembelajaran kayak begitu, nggak ada. Nabi Muhammad seorang diri selama 22 tahun kurang lebih wahyu mengucur kepadanya dan dia sampaikan kepada para sahabatnya. Tak ada kajian-kajian belajar Torah dulu, belajar bahasa Yunani dulu, nggak ada sama sekali. Nanti setelah Islam dan Kristen bertemu di panggung dialog, baru muncul bahwa apa yang ditorehkan oleh Al-Quran sudah dinubuatkan rupanya di dalam Ulangan 18:18. Meski kami umat Islam tidak butuh itu. Karena Al-Quran tanpa cerita itu Al-Quran sudah utuh 1400 tahun. Jadi cerita ini hanya menguatkan teman-teman Kristen untuk percaya kepada Al-Quranul Karim. Itu bang, silakan. Jadi dari situ tadi saya menyimpulkan berarti agama Islam adalah agama ilham ya. Sama sekali benar. Ya, diilhamkan lewat Nabi Muhammad. Ya. Baik, seorang diri ya. Dari secara manusia, saya kan bisa berpikir, apakah benar Nabi Muhammad saat itu benar diilhamkan oleh Allah? Dan apakah tidak muncul karena pengalaman atau apa yang dia dengarkan oleh agama-agama yang terdahulu? Terutama Kristen itu kan muncul lebih awal sebelum Islam muncul di Arab ya. Tetapi secara agama gitu ya, tidak secara agama ya. Jadi apakah tidak muncul karena semacam itu sehingga Nabi Muhammad bisa membuat suatu cerita yang sama demi dirinya?
Iya. Gimana Bang? Itu aja. Itu Iya. Bang Zuma. Jadi, Izinkan saya analogi 1-2 menit. Jadi gini. Ada orang datang ke dokter bersalin. Selamat pagi Bu Dokter, selamat pagi Paman. Nih saya mau meriksa kandungan saya. Hamil atau tidak, laki atau perempuan. Jadi untuk mendeteksi kebenaran orang wanita ini sudah ditidurin atau tidak, maka butuh waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Ibu diperiksa dengan alat yang canggih. Dilihat dari USG, dari komputer yang ada, kemudian positif dia hamil, anaknya jenis kelamin laki-laki. Kesimpulannya adalah wanita ini benar-benar pernah ditiduri oleh seorang laki-laki, meskipun tak ada manusia lain yang pernah melihat dia ditidurin. Zaman bergulir membuktikan bahwa wanita ini pernah disetubuhi. Hanya orang gila yang menolak itu, karena fakta akurat menyatakan wanita ini hamil dan dia mengandung seorang laki-laki. Ini analoginya tentang Al-Quran. Tak ada orang Indonesia yang pernah melihat Nabi Muhammad menerima wahyu. Tidak ada orang Indonesia yang pernah hadir pada saat Roh Kudus datang kepada beliau. Tetapi dengan melihat Al-Quran yang ada hari ini, hanya orang yang mati akal yang tidak mau menerima Al-Quran sebagai wahyu dari langit, sebagai wahyu dari pencipta langit dan bumi. Akurat, alatnya ada, komputer bisa kita pakai, internet bisa kita pakai, akal kita bisa pakai, mata kita dibantu yang disebut kacamata untuk membaca, headset dipakai untuk kuping mendengar. Semua alat sudah disediakan oleh alam semesta untuk melihat titik benarnya Al-Quran sebagai wahyu dari langit. Apa perlu kita hadir? Apa perlu kita lahir di masa Nabi Muhammad menerima wahyu? Tidak. Apa perlu kita membuktikan wanita ini hamil? Harus kita putar kasus dan harus kita hadir di masa itu. Balikkan waktu, kita hadir, kita intip, kita lihat, oh memang dia digauli, posisinya begini, tempatnya di sini, waktunya seperti ini. Tidak perlu itu semua. Karena alat sudah membuktikan wanita ini hamil, maka orang berakal akan mengatakan sungguh wanita ini telah ditiduri oleh suaminya. Subhanallah, sungguh Al-Quran itu wahyu dari Allah. Dengan cara apa? Tak perlu mundur ke 1400 tahun. Lihat aja Quran. Al-Quran disuarakan di toa-toa masjid. Lihat, dengarkan, baca, rasakan. Adakah Al-Quran menghina Yesus? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menghujat para nabi? Satu ayat pun tak ada. Adakah Al-Quran menggantikan Tuhannya para nabi menjadi Tuhan yang lain? Satu ayat pun tak ada. Adakah kemudian Al-Quran itu mengajarkan kemudian membenci orang-orang yang tidak membenci kepada kebenaran? Tak ada satu dalil pun. Al-Quran datang mensucikan Abraham, mensucikan Nabi Musa, mensucikan Isa alaihissalam, mensucikan Yesus. Maka kalau dipandang dari skala kacamata umum, setiap umat Islam yang tampil berdebat pasti poinnya adalah membela Yesus yang dihujani hujatan oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Ketika kami berjuang, Yesus manusia suci kawan, Yesus manusia yang benar, Yesus membawa jalan menuju kepada Allah. Kenapanya dia harus mati terkutuk? Kenapa dia harus diludahin? Kenapa 3 kali kalian mengimani dia ditelanjangin, dia digantung di pohon? Kenapa? Apa yang merasuki kalian? Kami memperjuangkan Yesus tidak disalibkan. Yesus manusia suci. Yesus adalah utusan Tuhan. Yesus orang yang intim kepada Allah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Kenapa harus disalibkan? Demi nafsu dosa-dosa kalian yang kalian lakukan harus ditebus oleh dia. Inilah Islam datang untuk meluruskan kemudian konsep yang disalah-salahkan dari konsep para nabi, termasuk konsepnya Yesus. Contoh nih, contoh. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya dan mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti ada 2 yang harus dikenali. Apa itu? La ilaha illa huwa rabbus samawati wal ard wa ana
Rasulullah, wa Yesus Rasulullah, wa Isa Rasulullah. Konsep itu tersimpul dengan indahnya di dalam Al-Quranul Karim. Makanya ajakan Allah, qad ja'akum, itu ajakan Allah. Wahai orang-orang ahli kitab, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Wahai orang-orang Yahudi, wahai orang-orang Nasrani, Al-Quran datang diutus oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian yang ingin mengikuti keridaan Tuhan pencipta alam semesta kepada jalan keselamatan. Kenapa kalian menolak? Kenapa kalian musuhi? Kenapa kalian benci? Adakah di Al-Quran memaki-maki Yesusmu? Adakah dalam Al-Quran membuat tafsiran-tafsiran untuk memaki Yesusmu? Tidak. Al-Quran datang untuk kemudian melepaskan Yesus dari belenggu orang-orang kafir. Al-Quran datang untuk mensucikan dia yang dikatakan mati terkutuk di atas tiang salib. Andai saja Al-Quran datang, memang betul Tuhan mereka itu mati terkutuk di atas tiang. Saya pun ragu tentang Al-Quran. Tapi subhanallah, alat untuk USG, alat untuk mendeteksi kehamilan akurat. Beberapa zaman kemudian lahir anaknya, betul dia hamil, betul dia mengandung anak laki-laki. Begitu kiamat datang, betul Islam yang benar, betul Isa itu hanya seorang nabi, betul Yesus hanyalah seorang nabi. Dan Yesus mengusir orang-orang yang kemudian mempertuhankannya di hadapan Tuhannya. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku Isa tidak pernah mengajarkan sedikit pun untuk mengajarkan mereka sembahlah aku. Apa yang aku sampaikan? Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengajarkan kepada umatku Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang Nabi Isa sampaikan. Tidak pernah Nabi Isa mengajarkan sembahlah aku inkarnasi Tuhan. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan aku adalah teofani Tuhan, aku adalah firman yang menjadi daging. Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Dan suara ini bukan hanya ada dalam Al-Quran, suara ini pun disuarakan dalam Bible yang saudara-saudara Kristen pegang. Yohanes 12:49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Bahkan dia mengatakan apa? Maria, jangan kau sentuh aku, tapi kau pergi kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Yohanes 4:22, apa kata Yesus? Aku dan kalian menyembah Tuhan yang kita kenal, sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Subhanallah. Nabi Isa mempersaksikan dirinya, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Yesus mempersaksikan dirinya di tengah-tengah Bani Israel. Yohanes 5:36, dengarkanlah wahai kalian, aku ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua mujizat yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua yang aku lakukan itu justru bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah, utusan Tuhan. Jadi kurang apa lagi? Hanya iblis yang menutup tabir kebenaran ini kepada saudara-saudara Kristen. Anda masuk Islam, Anda membaca Quran, Anda membaca Quran, Anda memuliakan Yesus. Anda membaca Quran, Anda memuliakan Tuhan yang mengutus Yesus. Anda kemudian masuk Islam, Anda sungguh menjadi pengikut Yesus yang setia. Apa itu? Mendudukkan perkara dia hanyalah utusan Tuhan. Lalu kenapa harus membenci Islam? Kenapa harus mengatakan kami ini adalah penghujat, penista, kami menyembah batu, kami menyembah dan seterusnya? Kenapa harus membenci Nabi Muhammad? Nabi Muhammad datang untuk meluruskan kalian. Pabashirhum bi azabin alim. Wahai Nabi Muhammad, suruh kaummu sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa itu? Saudara-saudaraku, ketika kalian mati dalam kekufuran, kalian kekal di neraka. Sampaikan, jangan biarkan mereka mati dalam kekufuran. Sampaikan. Pabashirhum, sampaikan kepada mereka, sampaikan kabar gembira ini.
yang menangkap kabar berita tentang kebenaran Islam akan tinggalkan kekufuran dan masuk menerima kabar gembira itu. Apa itu? Sekiranya aku mati dalam kekufuran, maka aku mati dalam keadaan tersiksa hidup kekal di dalam api neraka. Mana bukti Matius dalilnya? Matius 7 nomor 22 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami di dunia tadinya bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga, bahkan kami bermujizat pakai namamu juga. Kata Yesus, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, wahai engkau yang memanggilku Tuhan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Quran? Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum bi ibadatihim kafirin. Pada hari kiamat nanti apa yang mereka sembah akan menjadi musuh-musuh mereka, dan apa yang mereka puji, pujian-pujian mereka semuanya akan ditolak oleh yang mereka sembah. Ini yang ditorehkan di dalam Matius 7 nomor 22 sampai 23. Subhanallah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kemudian belajar tentang Bible, tidak pernah membaca kitab Yohanes, tidak pernah membaca kitab Matius, tapi apa yang ditorehkan 1400 tahun, kami umat Islam ternyata tahu apa yang disampaikan itu betul. Ternyata dalam Matius 7 orang Kristen diusir oleh Yesus. Subhanallah. Mohon maaf saudaraku, saya panjang lebar, ini demi untuk kebenaran kita bersama. Demikian. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tolong teman-teman dibantu tap-tapnya teman-teman ya. 100k ya. Masya Allah Gurunda. Lanjut. Ya. Analogi tadi bagus sih. Cuman analogi itu kan analogi yang bersifat empiris ya, Bang Suma. Misalnya tadi dokter memastikan seorang ibu itu telah hamil dan sudah pasti ada suaminya gitu ya. Itu kan sudah jelas itu. Jadi secara empiris itu memang bisa dibuktikan dan kesimpulan logisnya sudah pasti ada yang menghamili. Tetapi berkaitan dengan iman di sini ya, dan konsep akan iman itu saya pikir mungkin tidak terlalu tepat untuk analogi itu ya, karena tidak ada pembuktian empiris. Kalau kita pun mengatakan ada bukti empirisnya, ya boleh saya katakan secara pribadi ya, saya mengatakan itu bisa sebuah klaim empirik ya, karena empirik ini hal-hal yang memang secara kebendaan dapat dilihat ya, dapat dilihat secara visual. Oke. Kemudian tadi bahwa di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan bahwa Nabi Muhammad membenci Yesus, dan tidak dituliskan satu kata pun kebencian akan Yesus. Sekalipun itu muncul dari Muslim, misalnya Bang Zuma mungkin pernah menghujat, tapi itu sebagai manusiawinya ya. Tapi Al-Quran itu sendiri tidak menulis demikian. Mungkin teman-teman yang lain yang polemikus juga mungkin pernah menghujat, tetapi itu secara manusiawinya. Oke, baik Bang Zuma. Terus yang saya mau katakan kemudian itu adalah bahwa tadi dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya kesalahan apapun di dalam menyampaikan apa yang dia dengar, apa yang dia tahu di dalam hatinya, apa yang difirmankan oleh Allah itu ya. Kemudian siapa yang memastikan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah salah? Apakah teman-teman Rasul, teman-teman teman-teman Rasulinya itu? Ya, baik. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang diterima oleh beliau dari Allah. Makanya terkait dengan pewahyuan, jelas Nabi Muhammad itu tidak pernah salah. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Itu sudah dijawab oleh Al-Quran. Kalau ada kekeliruan dari diri Nabi Muhammad, berarti ilmu pengetahuan sudah ada yang bertolak belakang dengan Al-Quran. Alhamdulillah sampai hari ini tak ada disiplin ilmu
yang melalui kajian ratusan tahun itu bertolak belakang dari Al-Quranul Karim. Semuanya selaras, semuanya sepadan. Zaman apapun, seperti apapun canggihnya masa itu, tidak bisa menghanyutkan Al-Quran, tidak bisa menelantarkan Al-Quran. Al-Quran selalu hadir, berjalan seiring, seimbang dengan perkembangan zaman. Al-Quran tidak pernah keteteran. Contoh, ketika ditemukan kemudian dalam Al-Quran, langit tidak bertiang. Sedangkan di Bible dikatakan langit ini bertiang. Ilmu pengetahuan meninggalkan kitab tersebut. Karena belum ada kisah, belum ada cerita, belum ada ilmu, belum ada pengetahuan, ilmuwan, sains yang menemukan tiang langit. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari tempat beliau mengajar, berani menyampaikan langit tidak bertiang. Langit tidak bertiang. 1400 tahun tidak pernah ada yang menemukan tiang langit. Ini pembuktian seperti analogi yang saya katakan tadi. Ada yang mengatakan sesuatu 1400 tahun silam, dibuktikan hari ini betul. Ada juga yang mengatakan beberapa tahun silam, dibuktikan hari ini salah. Sesederhana ini kemudian untuk insting bagi akal kita untuk mengetahui kebenaran itu. Sederhana. Nabi Muhammad seorang diri, hidup di zaman jahiliyah. Bukan hidup di Yunani, bukan hidup di Romawi, bukan hidup di Mesir, di mana mereka sudah punya peradaban. Ini Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, jahil sejahil-jahilnya, menjadi cahaya sampai 1400 tahun silam dan sampai hari kiamat. Ajarannya itu loh. Nah, inilah cerminan seorang diri. Tapi kalau kita melihat Bible, informasinya 40 orang yang menulis Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, banyak yang menulis. Disatukan mereka dengan segala kecanggihan yang mereka punya, dengan segala kemajuan yang mereka punya, ternyata tak sanggup kemudian untuk mengalahkan satu orang yang membawa Al-Quran, Nabi Muhammad. Contoh sederhana, sederhana sekali, sederhana. Di Indonesia ini, saudara-saudara kita Kristen, kita tahu bahwa mereka bertumpuh pada dasar fondasi iman mereka, kepercayaan mereka itu di Roma. Roma, mereka mengenal konsep Trinitas, konsep tiga Tuhan dalam satu hakikat. Kemudian mereka menyebut sembahan mereka dengan sebutan Theos. Theos harusnya mereka pertahankan. Berhadapan dengan Tuhannya umat Islam, Allah, ternyata Theos hilang. Allah yang masuk ke dalam Bible. Begitu hebatnya Allah ini tidak bisa dilumpuhkan. Allah ke Amerika tetap Allah. Allah ke negeri manapun yang mayoritas Kristen yang benci Islam sekalipun, Allah tetap tegak di sana. Tidak ada yang bisa menundukkan kata Allah ini. Bahkan Bible yang tidak beriman kepada Allah pun tunduk berserah, harus menghilangkan kata Theos, harus menghilangkan kata dewa, dan yang diagungkan di sana adalah Allah. Meskipun teman-teman menyebutnya dengan sebutan Allah, tapi kemenangan sudah nyata bagi kami umat Islam. Tak ada Theos masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada Yesus yang masuk ke terjemahan Al-Quran. Tak ada. Tapi Nabi Muhammad, tetapi Nabi, Rasul, Roh Kudus, kemudian Alkitab kemudian masuk menghantam Bible. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta, itu fakta. Tolong didengarkan baik-baik. Kebenaran selalu di atas, kebatilan selalu di bawah. Itu fakta. Subhanallah. Silakan. Baik. Ya, tentang penjelasan teologis saya tidak kesanalah, karena kan kalau berbicara soal teologis itu kan hal-hal yang tentu ketika seseorang tidak menerima sampai kapanpun akan menolak. Saya tidak mau ke sana gitu ya. Tadi saya tidak punya kapasitas juga untuk menjelaskan konsep iman saya. Saya hanya mau melanjutkan pertanyaan ya tentang belum lanjut, boleh nggak Pak Jema? Bukti empiris ini diperjelas dulu Pak Jema sama dia. Silakan. Boleh nggak saya tanya dia? Silakan. Pak Ohan, izin Pak Ohan. Tadi Anda menyinggung mengenai bukti empiris. Ya, gitu ya. Empiris adalah proses. Saya dulu ya ngomong Bang. Saya udah izin sama Bang Juma.
Empiris adalah persesuaian data dan fakta. Saya ingin abang buka Matius 27 51 sampai 54. Anda coba buktikan secara empiris itu, Bang. Ini dongeng apa pernah terjadi, Bang? Matius 27 51 54. Di sana itu saya bacakan kalau Anda nggak punya Bible. Silakan Anda baca. Di sana pernah terjadi gempa bumi, bukit batu terbelah, dan orang-orang kudus bangkit bersama Yesus. Itu kesimpulannya, Bang. Bisa dibuktikan secara empiris, Bang, ini beberapa tahun yang lalu. Silakan. Saya kayaknya tidak memperdebatkan soal bukti empirik ya. Artinya tadi kan analogi itu substansi yang saya omong sama Bang Zuma tadi. Kalaupun seandainya dibawa kepada hal yang bersifat alkitabiah ya, saya tidak merujuk pada data itu sesungguhnya. Tapi sebetulnya bicara data dalam ilmu riset itu kan sesuatu proses yang dikumpulkan. Sehingga saya selalu gimana kok orang bisa menyebut data soal Alkitab itu, padahal itu adalah rujukan atau reference dalam bahasa Inggrisnya. Kalau data itu kan proses yang dikumpulkan dahulu lalu diolah gitu. Tapi istilah ini menjadi populer di dunia dunia sosial TikTok ataupun apa. Bang, saya potong, Bang. Hargailah saya bertanya, Bang. Empiris itu persesuaian data dan fakta. Kalau Al-Quran udah jelas, itu empirisnya sesuai data dan fakta. Penemu sains itu sesuai dengan Al-Quran. Saya baca di Bible Anda itu di Matius 51 54. Anda bacalah. Kalau nggak bisa jawab, bilang aja saya nggak menguasai. Apakah bisa? Udah ada. Dengerin dulu, Bang. Saya ngomong kok. Apakah ada bukti penelitian bahwa memang pernah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka, orang-orang kudus pada bangkit, termasuk Yesus bangkit, Bang. Ini inti iman Anda sebagai Kristen. Apa benar Yesus pernah dikubur dan bangkit? Bukti empirisnya mana? Abang yang bawa data ini, silakan. Baik. Kalau kita Kristen itu kan selalu tidak melulu pada bukti empiris, karena itu soal pengalaman iman ya. Dan apa yang ditulis di dalam Alkitab itu sejauh yang saya tahu, karena bukan seorang teolog saja ya, sejauh apa yang saya itu memang tulisan-tulisan itu berdasarkan tulisan-tulisan seperti papirus ataupun kisah-kisah bukti-bukti prasasti masa lalu gitu kan. Karena Alkitab itu yang atau Alkitab itu sejauh yang saya tahu adalah itu tidak hanya berbicara soal Allah, tetapi juga soal fakta sejarah di dalamnya. Ya, berkaitan dengan apa yang dikisahkan dalam Matius itu saya tidak tahu hal itu. Tahu dan Bang bilang tidak tahu. Cukup bang, Anda tidak tahu ya cukup. Saya nggak mau membiarkan Anda menderita menjawab kalau tidak tahu. Kembali silakan aja bertanya lagi, monggo. Bang Juma ya, maaf. Ya Bang Zuma, ya, nggak apa-apa Bang Andi, nggak apa-apa. Yang saya tanyakan. Ya, baik. Lebih pas dengan Bang Zuma kayaknya. Baik Bang Zuma, tadi saya sudah lupa apa yang saya mau tanyakan selanjutnya. Ya, tadi baik, karena saya lupa dan runutnya pertanyaan itu tadi, saya akhirnya kepada yang berikutnya ya, soal kata Islam itu sendiri. Kalau Allah tadi itu kan kata itu kan, saya seorang pembelajar bahasa itu kan bersifat universal, dan kadang-kadang orang itu bisa memakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya, mewakili sebuah konsep, bisa dipakai bahasa setempat untuk mudah dipahami gitu ya. Jadi silahkan ya itu boleh dikatakan bahwa Allah telah Al-Quran telah menaklukkan Kristen dan sebagainya dengan memakai kata Allah gitu ya. Saya pikir dari seorang pembelajar bahasa, saya mengatakan bahwa bahasa itu adalah bersifat universal. Kembali kepada pertanyaan saya tadi, agak melompat karena saya lupa runutnya saya diinterupsi tadi ya. Jadi kata Islam itu sendiri Bang Zuma
Ini maksudnya apa dan sejak kapan itu kata Islam itu dipopulerkan di dalam dunia Arab? Oke, baik. Jadi kata Islam itu kemudian ada di dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Ma'idah. Ya teman-teman, Al-Ma'idah, betul ya? Atau An-Nisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di situ jelas dikatakan oleh Allah bahwa kata Islam ini itu merujuk kepada kata damai kalau dalam bahasa kita. Nah, sedangkan asal usul daripada kata Islam ini sendiri itu berasal dari akar kata salam, salama dan seterusnya. Nah, apakah kata ini sudah disampaikan, sudah dilisankan, dilafazkan kemudian oleh orang-orang Arab? Sudah dilafazkan kata-kata itu. Di mana kata aslama yang artinya berserah diri itu kemudian sudah diajarkan kemudian oleh orang-orang Arab. Bahkan kata salam, salom itu sudah dituturkan juga oleh orang-orang Ibrani, oleh orang Aramaik. Sehingga kata Islam ini sudah familiar oleh keturunan Abraham. Jadi bukan hal yang baru, bukan suatu kata yang baru. Jadi kalau ada kata salima yang artinya selamat, kemudian kalau ada kata yang berkaitan dengan shalom, itu adalah identik dengan Islam. Makanya kalau dikatakan Yesus itu juru selamat, berarti Yesus itu juru Islam. Sejak kapan kemudian kata Islam ini menjadi baku? Ya sejak Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu kemudian untuk menyebut nama Islam sebagai agama yang diridai dan agama yang disempurnakan kemudian. Itu bang. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan itu, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Nah, sehingga kata-kata yang tadinya muncul dalam keseharian orang Arab, salima, aslamu dan seterusnya, itu menjadi pokok utama di dalam membentuk akidah mereka. Oh, ternyata untuk selamat ada sebuah agama yang disebut Islam. Jadi kata aslama yang kemudian membentuk atau dibentuk atau terbentuk menjadi kata Islam. Pemeluknya disebut Muslim. Yang mana intinya antara Islam adalah hukum dan Muslim ada yang berserah diri kepada hukum ini. Maka inti dari keislaman itu adalah penyerahan diri, tunduk berserah diri kepada yang memberikan aturan, yaitu Allah. Seperti itu bang. Berarti derivasi atau turunan kata Islam itu dari kata Islam tadi itu ya? Atau kata apalagi satu tadi. Kemudian formasi selanjutnya menjadi Islam gitu ya. Dan itu dibagikan pada zaman Nabi Muhammad. Berarti kata Islam itu tidak merujuk pada agama tertentu dong pada saat itu. Itu kata umum yang dipakai dalam bahasa sosial ya. Bahasa interaksi sosial orang-orang Arab pada zaman itu. Dan apakah juga di dalam sejarah kata Islam itu ada studi sejarah katanya itu kapan muncul dalam peradaban Islam, peradaban Arab ya, bukan peradaban Islam, kata Islam itu sendiri. Ya, ketika dikaitkan dengan kapan lahirnya Nabi yang Anda sebut Nabi, kalau bagi kami itu Bapak Abraham, ya Anda Muslim menyebutnya sebagai Nabi Ibrahim. Kalau itu dikoherensikan dengan kapan lahirnya Nabi Ibrahim dan kapan kata Islam itu muncul dalam bahasa interaksi sosial orang Arab, lalu kenapa nabi-nabi itu disebut Islam gitu loh. Dan sementara bahwa kata Islam itu sendiri menjadi suatu formasi baru ketika lahir Nabi Muhammad, sehingga itu menjadi identik dengan agama yang disampaikan oleh, bukan agama ya, iman ya, karena agama itu sebuah institusi selanjutnya, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu Bang Zuma.
Ya, baik. Jadi kata selamat itu atau kata salimah atau kata aslamah itu adalah kata yang familiar dalam bahasa sehari-hari orang Arab sebelum Al-Quran itu datang. Tapi yang dimaksud dengan kata Islam, kandungannya adalah terbebas dari celah baik secara lahir maupun batin. Maka itu merujuk kepada satu pondasi, Islam. Makanya di Islam itu pembersihan jasmaninya ada, pembersihan rohaninya ada. Maka disebutlah Islam. Tapi kalau kata salima, kata aslama, kata shalom, itu sudah bahasa sehari-hari. Tidak perlu ada kajian. Al-Quran kemudian menjelaskan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Artinya kesempurnaan yang tadi yang saya katakan bahwa ini adalah kata yang digunakan sehari-hari, aslama yang dimaksud ketika dia utuh menjadi satu pokok keagamaan, maka disebutlah Islam. Maka Islam ini yang menghantarkan manusia terbebas dari noda baik secara lahir maupun batin. Jadi kata ini sudah digunakan tapi tidak merujuk kepada satu konsep. Ketika Islam itu datang baru merujuk kepada satu konsep. Ternyata ada konsep yang paten yang bisa membebaskan manusia benar-benar bebas dari noda dosa baik secara lahir maupun batin. Apa itu? Islam. Kalau hanya sekedar ingin selamat dari kejaran anjing, orang sudah menggunakan kata itu. Selamat dari banjir, orang sudah mengatakan. Tapi selamat lahir dan batin dalam pokok pondasi kebenaran kemurnian akidah, maka masuk ke dalam Islam. Nah, kapan itu terjadi? Al-Quran surah Al-Ma'idah menjelaskan dalam ayat ketiga, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan ajaranmu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridha Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar dan seterusnya, ada hal yang diharamkan yang kemudian mendapatkan uzur, pembolehan. Nah, itulah Islam. Segala sesuatu diatur dalam Islam. Maka Islam yang berasal dari kata aslama yang tadi itu adalah pembebasan diri dari noda atau celah dosa baik lahir maupun batin. Nah, itu Islam. Nah, lalu bagaimana kemudian orang-orang terdahulu para nabi disebut Muslim? Yaitu tadi, Muslim itu adalah pelaku dari aslam, pelaku dari ajaran selamat. Ketika ada orang kemudian ingin selamat, maka dia harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Adam diperintahkan, Adam mau selamat, jangan makan buah. Kapan makan buah, maka dia tidak selamat. Nah, begitu juga para nabi yang lain. Nabi Musa, kalau mau selamat, lakukan ini. Nabi Isa, mau selamat, lakukan ini. Dan semua nabi-nabi ingin selamat, maka mereka kemudian berserah diri kepada yang memberi aturan. Jadi kata aslim ini, ya, artinya berserah diri. Mereka kemudian berserah diri kepada perintah Tuhan. Makanya dalam Yeremia 29:11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan shalom, rancangan salam, rancangan Islam, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Itu kata Yeremia. Yesus, Yohanes 14 nomor 27, aku tinggalkan damai sejahtera untukmu, aku tinggalkan Islam untuk kalian, aku tinggalkan shalom untuk kalian. Tidak meninggalkan Kristen, tapi shalom. Nah, kemudian untuk menjadi selamat, orang-orang harus tunduk berserah diri kepada perintah Tuhan. Tidak justru supaya kita selamat, aturan Tuhannya kita hapus dengan dengan membuat konsep aturan Tuhan telah dibatalin, telah digenapi dengan matinya Tuhan itu sendiri. Itu akal-akalan. Karena Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5, kasihilah Tuhanmu dengan tetap setia menjalankan segala ketetapan, perintah, ketentuan, hukum, larangan yang ditorehkan melalui Nabiku Musa. Bahkan Yesus mengatakan Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Tuhan meskipun sekecil apapun dalam hukum Taurat,
maka dia akan menempati tempat terendah di dalam kerajaan langit alias neraka. Yesus ditanya, Yesus, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Lakukan segala perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Nah, jadi kalau Islam berserah diri, itu semua sudah dilakukan oleh para nabi dari sejak Adam alaihissalam. Demikian, Bang. Bang, izin sebentar Bang, saya mau nanya Bang Juma. Bang Juma, kalau siapa nabi atau rasul yang ingkar terhadap perintah Tuhan, terus kemudian membuat Tuhan baru? Siapa? Itu nggak ada. Kalau kecuali umatnya. Kalau yang di Bible ada nggak? Sejauh saya belajar, saya tidak pernah membaca itu. Seorang nabi membuat Tuhan baru, itu nggak ada. Kalau Mr. Paulus? Nah, itu dia. Membuat Tuhan baru bernama Yesus. Roma 10 nomor 9. Untuk itulah barang siapa yang berkata Yesus Tuhan, dia diselamatkan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati untuk bangkit menjadi Tuhan, baik untuk orang yang mati maupun untuk orang hidup. Padahal Tuhan mengatakan, Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Yesus pun mengatakan itu. Hanya kepada Dia saja engkau harus menyembah. Gak boleh yang lain. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan, yaitu Dia yang telah mengutus aku. Gak boleh ada yang lain. Tapi Paulus, mohon maaf, dia mendoktrin orang untuk menuhankan Tuhan lain dengan mengatakan Tuhan itu sendirilah yang datang menjadi manusia. Di mana itu? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan Elohim tidak mempertahankan keelohiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu menjadi manusia dan taat sampai mati di atas pohon. Sedangkan Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, Tuhan tidak pernah dibentuk. Ya, silakan. Izin turun Bang. Bang, lagi. Bang Tuhan. Waalaikumsalam. Izin turun. Oh iya, iya Bang. Iya Bang Tuh. Makasih. Makasih Bang Juma. Silakan Pak Ohad. Baik, baik. Nah, ini yang terakhir ya Bang Zuma. Siap. Mau turun juga ini bentar ini karena sudah mau aktivitas siang juga. Jadi kalau saudara-saudara Muslim mengatakan bahwa para nabi terdahulu itu adalah Islam, ya. Jadi ini merujuk pada kata Islamnya berarti. Dengan demikian kesimpulannya Anda sebut Islam dalam konteks kata Islam tadi sebagai derivasi atau asal katanya, maka nabi-nabi terdahulu itu nabi-nabi yang terbebaskan dari dosa berarti ya, nabi-nabi. Benar? Iya, betul. Oke, lalu berarti karena Islam itu adalah sebuah formasi baru ya sejak Nabi Muhammad dan menjadi kata yang merepresentasikan sebuah institusi keagamaan ya bagi orang-orang yang beriman sama seperti Muhammad. Berarti kata-kata itu menjadi berubah gitu ya. Orang-orang yang terdahulu menjadi orang-orang yang seolah-olah menjadi satu institusi keagamaan dengan Islam gitu. Bagaimana Anda menjawabnya itu sementara Islamnya itu muncul kemudian, sementara nabi-nabi itu sudah jauh berabad-abad sebelumnya, bahkan ribuan abad ya sebelumnya. Oke. Baik. Ratusan abad ya. Oke, baik. Jadi seluruh nabi yang diberi kewenangan kemudian menjadi rasul, tujuannya diutus itu sebagai juru selamat. Juru selamat. Selamat bahasa Ibraninya salom, bahasa Arabnya salam. Seluruh nabi mengajarkan ajaran salam. Bahkan Yesus disebut adalah juru salam. Juru salam, juru Islam, juru shalom, juru selamat. Itu nabi adalah orang yang menerima firman untuk dirinya. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Rasul adalah nabi yang menerima ajaran untuk dirinya dan untuk umatnya, kaumnya. Nabi Musa diutus kepada kaum Bani Israel, berarti dia rasul.
Yesus diutus kepada kaumnya, berarti dia rasul. Nah, sekarang ketika Yesus diutus, apakah dia sebagai juru selamat? Ya, Yesus juru salam. Yesus juru Islam. Salam Ibrani, salam Arab. Artinya sama, selamat. Nabi Muhammad juru selamat. Yesus juru selamat. Nabi Musa juru selamat. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu, yaitu Islam. Aku sempurnakan nikmatku, aku ridha kepadamu, dan aku ridha terhadap ajaran Islam sebagai pedoman hidupmu, tuntunan hidupmu, agamamu. Itu. Makanya Yesus dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk surga. Berarti harus hidup keagamaan yang lebih sempurna dari ahli Taurat. Sedangkan agama yang lebih sempurna dari hukum Taurat adalah Islam. Sedangkan Kristen adalah agama yang menghilangkan sebuah hukum Taurat. Sedangkan Islam tidak. Kalau Kristen menghilangkan, kalau Islam tidak, menambahkan. Berarti harus lebih sempurna. Kata Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu. Tentang keadilan, pengisapan dunia akan dosa dan kebenaran. Nah, makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai kitab penyempurna, karena dia menyempurnakan semua pondasi akidah dan akhlak serta syariat pada nabi-nabi sebelum dia. Jadi nabi-nabi terdahulu memang mengajarkan keselamatan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diajarkan untuk menyelamatkan kaumnya. Nabi Isa atau Yesus dalam agama Kristen diajarkan sebagai rasul untuk orang-orang Kristen. Untuk orang Bani Israel. Nah, sedangkan Yesus disebut juru selamat, bukan juru Kristen. Tapi juru selamat, berarti dia adalah juru Islam. Itu poinnya. Makanya Islam ini berkesinambungan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam, bahkan sampai kepada Allah. Allah disebut apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, yang maha penyelamat, yang maha menyelamatkan. Menyelamatkan keselamatannya Allah, menurunkan kemudian agama salam, salam, salam. Makanya orang Yahudi kalau ketemu, shalom alaikum, keselamatan atas kalian. Wa alaikum salam, dan juga kepadamu. Begitu juga di Islam, assalamu alaikum, keselamatan untukmu. Yang mendengarkan menjawab, wa alaikum salam, dan untukmu juga keselamatan. Tuh. Jadi membumikan ucapan selamat, membumikan ucapan keselamatan, yaitu hanya ada di Islam. Mohon maaf nih kalau di Kristen selamat pagi, matahari yang diselamatkan, selamat siang, selamat sore, matahari yang diselamatkan. Tapi kalau Yahudi dan Islam, yang diselamatkan adalah orang yang dibicarakan tentang doa. Assalamualaikum, keselamatan atasmu. Waalaikumsalam, dan atasmu juga keselamatan. Nah, Yesus sebagai juru selamat berarti dia adalah pemimpin pada masanya untuk mengajarkan ajaran Islam, bukan mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Kristen itu di Kisah Para Rasul 11:26, pengikut Paulus pertama kali disebut Kristen. Nah, pengikut Paulus ini makan babi. Yesus tidak bersunat, Yesus bersunat. Mereka nyanyi-nyanyi, Yesus tidak. Semua yang dilakukan kemudian oleh juru selamat tidak dilakukan kemudian oleh, mohon maaf nih, orang Kristen. Yesus sujud, Kristen enggak. Yesus syahadat, Kristen tidak. Jadi ajaran selamat, Yesus juru selamat, Yesus juru salam, Yesus juru Islam. Tak ada Kristen di situ. Tapi ini berat. Tak ada Kristen yang bisa menerima ini kecuali dengan lapang dada dan akal sehat. Saya kira demikian, Bang. Terima kasih banyak atas segala pertanyaannya. Jadi kalau saudara Kristen kan bisa menyimpulkan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dan bisa nanti. Tapi ini kan nggak ada siaran ulangnya ya, Bang ya? Ada di YouTube.
ada di YouTube. Nanti kan bisa Sebelum anda pamit bang, saya mau nanya ke Bang Juma, kalau anda mau menanggapi boleh. Terus kan tadi Bang Juma menerangkan ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Ada nggak mereka semua para nabi ini pernah mengatakan dia seorang Kristen? Silakan Bang Juma dulu, baru anda mau ditanggapi, silakan. Enggak ada. Kristen itu kan Kristos. Kristos dalam bahasa Yunani, kemudian Mesiah atau Mosiah dalam bahasa Ibrani, Al-Masih kalau dalam bahasa Arab. Nabi-nabi tidak ada yang pernah mengaku sebagai pengikut Mesias, karena gelar Mesias ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang pemangku daripada firman Tuhan yang datang kepada mereka, seperti Nabi Harun, Saul yang ada dalam Ibrani, dalam kitab Ibrani, kemudian Salomo, Daud, termasuk Yesus. Tapi diingkari. Yesus ini adalah Mosiah atau Al-Masih, tapi diingkari kemudian. Nanti Islam datang meneguhkan bahwa Yesus yang kalian tolak itu sebenarnya adalah Mesias yang kalian tunggu, tapi mereka tidak pernah mau tahu. Tidak, Yesus itu anak haram, Yesus itu anak zina, dia penyihir dan seterusnya. Sampai hari ini bahkan mereka punya kitab tafsir bernama Talmud yang menceritakan Yesus direbus di neraka dalam tinja yang mendidih. Nauzubillah. Jadi ketika ditanya adakah kemudian yang noise, saya katakan ada. Jadi adakah nabi yang kemudian menjadi pengikut Mesias? Itu saya belum temukan, kecuali kalau Nabi Musa juga disebut Al-Masih, maka pengikutnya adalah Harun, karena Harun diminta untuk menjadi pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bukan pengikut sih, tapi pendamping daripada Nabi Musa. Seperti itu Bang Handi. Pak Ohan bisa nanggapi Pak, kalau penjelasan Bang Juma belum dibantah silakan. Kalau anda bisa buktikan ternyata Kristen ini belakangan datang Pak, tidak ada berhubungannya korelasinya dengan para nabi, bisa ditanggapi Pak? Baik, secara artikulasi kata tersebut tidak disebutkan di dalam kitab, ya. Tapi yang jelas ada silsilah, ya, kenapa itu menjadi Kristen. Yang jelas bahwa perjanjian Allah dengan Abraham bahwa karena dosa maka akan diturunkan seorang juru selamat, dan itu sudah dimuatkan oleh para nabi, ya, dari Bani Israel, yakni Yesus Kristus itulah. Jadi seorang yang dilahirkan itu yang kemudian diberi nama Yesus Kristus itu. Saya nggak membahas Yesus Pak Ohan. Apakah ada Pak, saya potong Pak. Saya potong Pak, apakah ada para nabi yang beragama Kristen? Kalau merujuk pakai agama ini kan sekarang kalau kita menyebut agama, ya kan. Tapi soal kata Kristen tadi yang Anda tanyakan, kenapa, dari mana gitu, itu jelas tadi, karena sudah ada Kristus itu maka pengikut Kristus itulah Kristen, gitu loh. Paham di situ ya? Nggak paham Pak. Pertanyaan saya adalah Nabi Adam sampai Nabi Musa, apakah dia Kristen? Jadi begini, kalau kita mengatakan apakah secara agama mereka Kristen, ya kalau dari konsep ajaran tentu ya bagi kami orang Kristen melihat mereka sebagai Kristiani, artinya orang di dalam Kristus. Oke, gitu ya. Di dalam Kristus cara hidupnya dan dari ekspresi dirinya, baik itu kata-katanya, tindakannya, jadi ekspresi di hidup atau aktualisasi diri mereka itu di dalam Kristus itu. Gitu artinya seturut. Kasih Bang Juma dulu tanggapi, ini seru ini topik. Saya persilakan ke Bang Juma. Bang Juma ini memaksakan dimengkristenkan semua para nabi. Bang Juma, tanggapan? Jadi gini, terima kasih. Yang digelari Kristus itu sebenarnya bukan hanya Yesus. Kores Kristus, Daud Kristus, Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Jadi Kristus ini artinya Mesias. Mesias ini adalah orang yang diurapi. Apakah hanya Yesus yang diurapi? Tidak. Kores diurapi, Daud diurapi, Harun diurapi, Salomo juga diurapi. Cuman begitu Bible masuk ke Indonesia, yang harusnya Daud Kristus itu dirubah menjadi Daud yang diurapi. Padahal urapan atau Mesias itu terjadi pada Daud. Tapi di Indonesia hanya Yesus yang disebut Kristus.
Sementara Daud itu sebenarnya juga adalah Kristus. Tapi dihilangkan titel-titel Kristus para nabi Bani Israel ini demi untuk menggaungkan satu tokoh saja, yaitu Yesus Kristus. Padahal Elisa juga Kristus, Harun juga Kristus, dan saya bisa paparkan bukti-bukti itu. Kalau mereka yang saya sebutkan ini adalah Kristus juga. Nah, tapi itu tadi, karena dia menganggap hanya Yesus yang Tuhan, maka hanya Yesus yang digelari Kristus. Padahal kalau Kristus sama dengan Tuhan, maka Salomo, Elisa, Harun, Saul semua juga adalah Tuhan, karena mereka juga digelari Mesias. Dalilnya lengkap. Kemudian ketika ada ungkapan bahwa hidup secara Kristiani itu adalah orang-orang terdahulu sebelum Kristen, itu adalah satu pembodohan yang nyata. Hidup secara Kristiani itu artinya apa? Hidup dengan pola Barat. Apa itu hidup dengan pola Katolik? Apa itu menjadikan Tuhannya Yahudi menjadi manusia Yesus dan hidup di dalam ketenangan? Saya izin turun dulu ya, karena saya mau, ya silakan Anda ya berbicara bebas. Karena jelas konsep iman kita beda ya. Ya, jadi ujungnya tidak akan habis-habis lah. Tetap akan terjadi polemik sepanjang zaman pun akan begitu kalau kita berangkat dari sisi yang berbeda. Jadi silakan Anda berbicara. Saya turun dulu ya. Terima kasih banyak. Nanti pada kesempatan lain kita bertemu, kita bertukar pikir lagi ya, kita berdiskusi lagi ya. Baik, selamat siang. Siang. Ya, jadi saya lanjutkan sesuai dengan pertanyaan ini dan menanggapi ucapan saudara kita yang Kristen tadi itu. Memang kuping nggak kuat kalau kita menjelaskan kebenaran, karena kebatilan itu pasti akan kabur ketika yang hak ditegakkan. Nah, tuduhan bahwa para nabi itu hidup secara Kristen itu adalah bohong. Hidup secara Kristiani berdoa dalam 3 nama Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh. Itu tidak dianut oleh nabi-nabi, termasuk Yesus tidak pernah berdoa dalam 3 nama ini. Kemudian hidup secara Kristiani itu ibadah Minggu. Nabi-nabi mana ada ibadah pada hari Minggu? Tidak ada bait suci atau kemah pertemuan yang didirikan untuk ibadah Minggu. Jadi itu adalah kebohongan. Kemudian yang ketiga, tak ada nabi-nabi yang melakukan nyanyian-nyanyian yang memuji kepada Yesus. Tak ada. Sedangkan Kristiani hidup dengan lagu lagu rohani mereka, dengan pemujaan-pemujaan kepada anak Maria. Apakah nabi-nabi melakukan? Tidak, Yesus aja kagak. Jadi kalau ada kemudian nabi seorang Kristen mengatakan para nabi hidup secara Kristiani, itu adalah kebohongan. Kristiani adalah orang Kristen, pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yang disebut pengikut Yesus adalah mereka yang menganut Taurat, hidup secara Taurat. Syariatnya syariat Taurat, hukum-hukum hidupnya secara agama adalah Taurat. Sementara Kristen bukan. Jadi jangan mau dibodohin dengan orang yang cuma ngomong tanpa ilmu, yang mengatakan nabi itu hidup secara Kristiani. Enggak. Hidup secara Kristiani itu hanyalah orang Kristen aja. Tidak ada nabi-nabi hidup secara Kristiani. Tapi kalau dikatakan apakah mereka hidup secara Muslim? Yes. Ada dalilnya? Ya. Dalil mana itu? Nabi Musa di dalam Bible taat kepada Tuhan. Abraham taat kepada Tuhan. Semuanya taat kepada Tuhan. Dan tak ada di Bible Nabi diceritakan memuji-muji Yesus. Itu tak ada. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu tadi yang saya katakan, bahwasanya Nabi Ibrahim mewasiatkan kemudian beriman kepada Allah, dan itu diajarkan kepada keturunannya. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qubal maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Muslim. Ibrani 5 nomor 7, Yesus anak soleh. Anak soleh. Bukan anak Kristiani. Tapi ini Banyuma, tadi ada momen-momen tertentu. Boleh ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi ada tadi momen-momen tertentu, saya juga terharu, bergetar. Saya rasa netizen juga banyak yang komen, Banyuma sepertinya bergetar, sedih begitu dalam momen menjawab pertanyaan terus menjelaskan bahwa janganlah Anda salah Tuhan setelah menjelaskan Al-Quran. Momen-momen seperti tadi bergetar itu Banyuma kenapa? Kasihan sama mereka atau seperti apa? Silakan. Ya Allah ya Rabb. Jadi gini Bang Andi. Saya ingat aja sih perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke atas muka bumi ini untuk meluruskan segala kebengkokan yang dilakukan oleh anak keturunan Adam. Segala hukum dia tegakkan kemudian untuk keselamatan. Makanya Nabi Muhammad menjelang kematiannya, dia tidak teriak memanggil anaknya, istrinya, orang tuanya, enggak. Dia memanggil umatnya, ummati, ummati, ummati di penghujung hidupnya. Dan umatnya ini bukan cuma umat Islam saja. Umatnya ini adalah seluruh manusia yang hidup pada zamannya dan sampai hari kiamat. Semua adalah umat Nabi Muhammad. Cuman Nabi Muhammad ini memiliki umat yang paling banyak. Dan yang paling banyak membangkang juga adalah umatnya. Ketika Nabi Muhammad datang kemudian menorehkan warisan berupa Al-Quran, kita berupaya mengikuti metode dakwah beliau, menyampaikan apa yang datang kepada beliau. Di tengah-tengah kita justru hadir siang malam, kita kita berdialog, berdebat dengan orang-orang yang penuh dengan pembangkangan. Pembangkangan, hatinya tegar tengkuk, tidak pernah menggunakan akal, mereka hanya modal percaya saja, yakin saja, tanpa ada kemudian keinginan untuk membuka diri belajar. Nah, ini yang membuat saya sedih. Luar biasanya Allah mengutus Nabi Muhammad SAW kemudian untuk mengajarkan Al-Quran yang begitu sudah nyata kebenarannya, mengajarkan bagaimana Al-Quran ini membimbing manusia menuju kepada keridaan Tuhan alam semesta. Tapi mereka membangkang, mereka menghina, mereka menghujat. Tanpa ilmu mereka mengkaji Islam, menghujat Islam, mentafsirkan Islam. Tanpa ilmu mereka menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran. Ini yang membuat saya sedih. Saya terharu Allah menundukkan saya salah satu orang yang mungkin menganggap diri saya ini adalah bagian daripada orang yang menyuarakan dari Al-Quran. Meskipun saya hanya mengambil bagian kecil, meskipun saya akui saya bukan orang baik-baik, saya juga adalah pendosa, saya juga adalah manusia yang tidak lepas dari kehilapan. Tapi paling tidak, dibandingkan mereka yang ada di luar sana, ya saya menginfakkan usia saya untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran ini kepada saudara-saudara kita Kristen yang kita kasihi. Meskipun tantangannya adalah hujatan, hinaan, fitnahan, bahkan orang yang sudah mati pun jadi serangan. Ya, dan ya selalu diancam akan dilaporkan bla bla dan seterusnya. Sementara yang kita tegakkan ini adalah penghargaan setinggi-tingginya kepada yang mereka sebut Yesus. Ya, penghormatan yang semulia-mulianya kepada yang mereka sebut Tuhan, yaitu Yesus. Betapa mereka murka ketika kita mengatakan Yesus tidak disalib. Mereka marah. Mereka ngamuk, mereka benci, mereka kemudian tidak menyukai itu. Mereka suka kalau apa yang iblis inginkan terjadi sehingga merasuki Yudas itu benar-benar terjadi. Mereka mau betul-betul hamba Tuhan yang suci ini mati terkutuk di atas pohon. Mereka mati-matian untuk memperjuangkan itu. Sampai mereka tidak jarang diantaranya menghina, menista, mengancam Bang Suma. Padahal yang saya lakukan siang malam itu adalah bagaimana fitnahan-fitnahan orang-orang terdahulu terhadap Nabiullah itu hilang, terbebas dari dirinya. Tapi apa yang terjadi? Dicaci, dimaki, dinista, dan seterusnya. Ya meskipun itu semua saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho. Nah ini yang membuat saya terharu Bang Handi ketika ditanyai tentang Nabi Muhammad, implementasinya tentang Yesus, bahwa Islam datang bukan tanpa alasan. Islam datang itu sebagai harapan terakhir untuk para pendosa.
Islam adalah harapan terakhir dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada para pendosa. Kalian punya dosa, mau hapus, mau dihilangkan, mau dimurnikan, kalian mau disucikan, masuk Islam. Kalian tidak dibiarkan terluntaran, tidak dibiarkan kemudian menjadi anak yatim. Ada Islam sebagai rumah yang untuk mengademkan diri Anda lahir batin. Bukan hanya di dunia, dan di akhirat. Sekarang kalau kita masuk di dalam agama mereka, mana jaminannya? Aku menjamin siapapun yang menyembahku akan, mana jaminan dari dia? Nggak ada. Tapi kalau Allah, Allah Subhanahu wa taala menjamin sepenuhnya kepada siapapun yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nah, inilah Bang Handi yang membuat saya tadi itu terharu, dan ya itu dari dalam, bukan dibuat-buat ya teman-teman. Ketika berbicara mengenai Rasulullah, kaitannya dengan misi beliau diutus oleh Allah untuk menyelamatkan teman-teman kaum kafir ini, ya pasti saya terharu. Karena yang kita cari bukan popularitas, bukan nama yang kita cari, bukan supaya wajah kita dikenal di mana-mana, bukan supaya nama kita diharumkan di mana-mana, bukan. Tapi yang kita cari ini adalah bagaimana teman-teman kita bisa kemudian mendudukkan perkara tentang keimanan itu pada tempat yang seharusnya. Di Indonesia mayoritas Islam, Islam banyak di luar sana, tapi di Indonesia inilah mayoritasnya. Maka karena kita mayoritas Islam, maka sepatutnya ada gelombang untuk menyuarakan Islam demi untuk menyelamatkan orang-orang di luar Islam. Mereka terima alhamdulillah, mereka tidak terima juga ya kita astagfirullah aja. Karena la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Sedangkan di antara mereka sudah ada yang mengakui bahwa Kristen memang harus diajarkan dengan cara paksaan kepada orang di luar Islam demi untuk menyelamatkan mereka dari dari kesalahan, dari dosa. Nah, itu juga kita. Bedanya kita dengan cara mengajak mereka tanpa paksa. Kalau mereka mengajak dengan cara paksa, dengan cara apapun mereka kemudian lakukan. Filipi 3 nomor 18, 1 Korintus 9 ya nomor 21, nomor 20 21. Itu sebagai implementasi tata cara mencari pengikut. Demikian Bang Handi. Masya Allah. Tapi selama ini penyembah hanya meneruskannya umat di umat, menyampaikan kepada mereka. Tapi di balik ini semua, alhamdulillah ada yang terima. Tapi lebih banyak selama ini Banyumas kembali dihujat. Ada nggak sih perasaan, saya mau berhenti demi keluarga, sampai ke keluarga, sampai ke rumah disamperin, bahkan melakukan tindakan anarkis di rumah. Ada nggak sih rasa mau berhenti capek gitu? Ada nggak seperti itu Banyumas? Sebenarnya gini Bang Handi, kalau dibilang berhenti itu sesuatu yang mustahil. Cuman yang terjadi adalah keadaan lelah, capek, itu udah pasti itu ya. Kemudian kadang hati ini juga gelisah dengan keadaan, baik itu secara internal maupun eksternal. Nah, seperti misalnya adanya ajakan diskusi dari RK, mau diskusi di tempat dia, kemudian saya katakan kita di tempatnya netral, lalu dia katakan di Filipina. Saya berpikir, kenapa saya harus takut menerima tantangan beliau? Ya sudah, saya aja yang datang ke Kupang, kan gitu ya, demi untuk kebenaran. Buktikan bahwa perjuangan ini bukan karena di luar mau memberikan sesuatu yang menjadi cerminan amar ma'ruf. Maka saya terima tantangan itu. Ini hari kedua Bang Handi. Saya kasih kesempatan 3 kali 24 jam untuk menjawab kemudian tantangan beliau yang saya iakan. Saya katakan saya akan datang, tapi supaya negara kita tidak kacau, karena pasti kacau kalau ada apa-apa dengan saya, utamanya dari keluarga saya dulu. Karena Bang Suma ini keluarga besar. Bang Suma ini bukan bukan kemudian keluarga kecil, enggak. Bang Suma ini keluarga besar.
Saya punya keluarga itu keluarga besar dan tersebar di Indonesia ini. Nah, kemudian kalau ada apa-apa dengan saya di sana yang tidak diinginkan, pasti akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan. Sedangkan saya harus masuk ke markasnya. Saya katakan jangankan di Filipina, saya datang di teras rumahmu, kalau perlu saya masuk dalam rumahmu diskusi. Tapi jamin saya, karena ini negara hukum, jamin saya keamanan. Jadi murni diskusi, bukan mau cari keributan. Orang nikah aja harus ada izin keramaian kan, apalagi ini diskusi tentang keyakinan. Kita tidak inginkan adanya bentrok, tidak mau membuat negara kita ini tidak aman. Justru debat ini bangun supaya orang-orang itu melihat, oh ternyata Islam itu begini, Kristen itu begini. Maka semuanya berjalan tanpa ada dusta, tanpa ada benci satu sama lain, tetapi saling menerima keadaan. Islam memang begini, Kristen memang begini. Oh ternyata wajar kalau Islam menyuarakan kayak begini. Oh ternyata wajar kalau Kristen menyuarakan kayak begini. Sehingga kita sebagai rakyat Indonesia itu sudah adem. Kristen melakukan kristenisasi ternyata ada perintahnya di dalam Bible. Islam menyuarakan kemudian Islam karena memang ada perintah dalam Al-Quran. Jadi hal ini bukan hal tabu lagi. Cuman tata caranya yang harus dibetulin. Jangan offside. Jangan demi untuk memurtadkan orang mengambil istilah Quran. Contoh Islam menginginkan kalian selamat tanpa harus mengambil istilah dari Bible. Islam menjadi Islam, mengajarkan Islam dengan Islam itu sendiri, dengan Al-Quran itu sendiri. Nah ini yang harus yang terjadi. Nah sehingga saya katakan ya udah, kalau kamu memang mau kita diskusi tentang kata Allah, saya datang. Tapi jangan sampai lewat tahun ini, karena pasti awal tahun saya sibuk. Sebelum akhir tahun, tolong dijawab 3 kali 24 jam, ya atau tidak. Saya datang, tapi jaminan keamanan. Itu aja, bukan karena oh ternyata kamu takut. Bukan takut. Bang Suma bukan cuma satu Bang Suma. Bang Suma itu akan hadir ribuan bahkan jutaan Bang Suma yang lain. Yang saya pikirkan ini keluarga saya. Apakah mereka ridho kalau saya datang ke sana kemudian saya teraniaya? Ayo. Ya kalau saya mati nggak apa-apa. Tapi kalau saya masih hidup, saya bisa kemudian mengajak yang lain untuk melakukan pembalasan. Nah ini yang kita tidak inginkan, bukan? Maka jamin saya keamanan, demi Allah saya akan datang. Saya akan datang ke kampung Anda, apakah di Kupang atau di mana kampung Anda, saya datang. Tapi dengan catatan, kita diskusi ilmiah. Bukan mau ribut, bukan mau bertengkar. Kita pertontonkan untuk rakyat Indonesia. Kata Allah itu sebenarnya milik siapa? Saya mewakili tim saya, Anda mewakili mungkin agama Anda. Nah, kita lihat di situ. Hadirkan lai juga kalau perlu. Hadirkan lai supaya dia tahu ternyata kebohongan selama ini sudah terungkap, sudah diketahui oleh umat Islam. Kan selama ini mereka berpikir bahwa umat Islam tidak akan angkat bicara. Selama Islam tidak angkat bicara di Indonesia ini, maka kita pakai-pakai aja dulu. Nanti kalau sudah mereka angkat bicara, baru kita tarik, berpikir bagaimana kata Allah ini kita ganti apa. Gitu. Jadi kalau saya ditanya apakah mau berhenti, enggak mungkin saya berhenti di dunia apologet, enggak mungkin. Cuman lelah itu ada, capek itu ada pasti. Ya, capek itu ada. Apalagi kalau sahabat-sahabat Muslim minta semuanya mau diprioritaskan. Ada yang chat, Assalamualaikum, kenapa chat saya nggak dibalas, kenapa kayak gini, bla 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 dan seterusnya. Ada kejadian kecil, semua nembak ke saya. Bang Suma kenapa tidak begini, kenapa tidak begini. Pusing juga saya, kalau kayak gini-gini juga saya diserang gitu loh. Tapi giliran kita kirim pengumuman, ada selebaran, ini kita memohon kepada saudara-saudara untuk memperhatikan satu keadaan ini, dibaca aja, nggak dijawab. Padahal itu sudah sifatnya siaga satu, tapi dibaca aja. Lalu selama ini ngotot-ngototan mendukung itu apa rupanya? Jadi gitu Bang Handi. Jadi kalau diperintahkan, ditanya kepada saya tidak akan pernah lelah. Saya tidak akan pernah lelah. Maksud saya tidak akan pernah berhenti. Tapi lelah itu pasti ada. Siapapun pasti lelah.
Teman-teman kita apologet ini pasti lelah, capek dan seterusnya. Apalagi kita berdebat kita nggak dibayar kan ya. Kalau teman-teman kita kan debat dibayar 200 juta, kalau kita enggak. Saya dari Makassar sampai ke Bandung, sampai ke Medan, sampai balik lagi hari ini ke Makassar sebulan penuh, ya. 1 rupiah pun itu semua berasal dari dompet saya sendiri. Benar. Itu. Nanti saya hitung catatan pengeluarannya. Ya, Boleh nanti teman-teman. Bang Suma dari Makassar, start ke Bandung, tinggal ke Medan, balik ke Jakarta, kemudian sebulan penuh balik lagi ke Makassar. Semua itu adalah dari saya sendiri. Saya tidak pernah minta dan memanfaatkan lawan diskusi saya untuk kemudian minta dicatat sekian-sekian. Enggak. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda mengatakan kita ke Filipina biaya sendiri, tidak usah kamu ragukan saya. Karena kenapa? Ya saya punya keluarga. Kalau saya tidak punya uang pribadi, keluarga saya yang membacking saya. Oh, gitu teman-teman. Ya. Jadi inilah wujud pengabdian. Wujud pengabdian Bang Handi. Oh, kok ini jadi curhat sih? Intinya saya tidak akan pernah berhenti selama Bible masih menggunakan kata istilah-istilah Al-Quran, selama nyawa masih ada di badan, Bang Suma tidak akan pernah berhenti untuk itu. Demikian. Takbir. Allahu Akbar. Jadi ini teman-teman, untuk si RK saya ambil jalan tengahnya, dan saya sendiri akan datang ke Lembaga Bible Indonesia di Salemba, Jakarta, karena disinilah sumber masalahnya. Kalau bisa di Jakarta saja, di kantor Lembaga Bible Indonesia di Salemba, siapkan tempat, sekaligus si RK ada yang bantuin dalam hal membahas penggunaan kata Allah ini. Ini netral loh di situ, LBI. Setuju ya Bang Joma, Lembaga Bible Indonesia di situ aja, setuju ya? Iya, setuju Bang Handi, tapi kita tunggu sehari lagi apakah RK ini masuk ke lubang kalomang atau masih nampil jago-jagoan di komalnya dia. Karena kalau dia sehat, akalnya waras, dengan saya jawab tantangannya, jangan ke Filipina tapi saya datang langsung ke Kupang, di kampungmu atau di rumahmu sekalipun, saya akan datang dengan catatan kamu menjamin tidak terjadi keributan. Itu aja. Tidak ada yang menginginkan keributan, tak ada. Saya datang hanya dengan membawa kebenaran tentang kata Allah, tidak membawa senjata. Tidak membawa senjata. Saya datang, betul-betul datang. Saya datang. Kalau Anda larang saya larang bawa buku, saya tidak bawa buku. Anda larang bawa HP, saya tidak bawa HP. Tapi adil, kamu juga jangan baca buku, jangan juga buka HP. Kita membahas tentang kata Allah ini. Seperti itu. Jadi satu hari lagi kita tunggu kesempatannya RK untuk menjawab kemudian jawaban saya atas tantangannya. Apakah dia mengiyakan? Misalnya, oke Bang Suma, berikan waktu kepada saya 2 minggu untuk mengatur segala sesuatunya di sini. Itu mantap. Tapi kalau diam-diam baik, ganti aja namamu. Jangan jadi roh kehidupan, tapi roh kurus. Roh kematian. Ya, jangan mati dulu. Roh kurus dulu, roh kurus alias roh Haji Tile. Nah, gitu. Setelah dia hujat-hujat Islam, baru kulihat bajunya bagus. Baru ada bajunya di atas harga 200.000. Dulu sebelum dia menghujat Islam, ketika saya naik di komalnya masih dialog baik-baik, santun. Dia mengaku hidup di tengah-tengah mayoritas, damai, bla bla. Kan dulunya dia bukan penghujat, ya kan? Dia malah terindikasi dulunya itu mau mu'allaf.
ini tanda-tanda mu'allaf ini, karena menyanjung terus Islam itu bagus, Islam itu damai, saya hidup di tengah-tengah umat Islam. Ya alhamdulillah, ketika saya tidak ada, mereka yang membantu saya gini. Ini tanda-tanda mu'allaf ini. Sampai saya naik di tempatnya, dia diskusi panjang lebar. Pakaiannya masih kumal, masih pakaian yang usia dia masih 9 tahun masih dipakai. Yang tadinya warna putih sudah warna emas. Hari ini tampilannya, sudah pakai ini, pakai itu, pakai ini. Semakin banyak donasi, semakin kencang hujatannya. Nah sekarang ketika kemudian dia mengajak saya ke Kupang, ya saya akan datang. Dan kalau kemudian si RK pura-pura tidak jawab tantangan saya, maka sarankan beliau beli Alteco. Bukan tutup mulut, tetapi suruh kasih lubang kalonjingnya itu Alteco, supaya dia tidak selama sebulan lebih, supaya dia rasakan betapa mulutnya itu sombong, congkak, ponga, tapi nol, isinya nol, isinya hanya Google. Kalau Google apapun bisa dibaca di sana. Sekarang kalau kamu tidak jawab tantangan saya selama 3 hari sampai besok, silakan beli Alteco, kamu kasih lem itu kalonjingmu, lubang anusmu, supaya kau tidak selama sebulan, biar kau rasakan akibat dari sombongnya mulut kau itu. Paham ya? Jadi saya minta besok terakhir pukul 16 waktu Makassar, 18 waktu Makassar, jawaban itu sudah harus viral. Saya tunggu kamu. Kalau tidak, lem Alteco versus kalonjingmu sendiri. Demikian Bang Handi. Masya Allah, jadi ternyata tantangannya Banyuma ke kandangnya saja. Ya, saya datang ke Kupang. Wallahi saya tidak takut. Hehehe, Bang Suma kau tantang. Saya juga datang. Belum tahu dia siapa yang dia tantang ini. Saya datang. Saya datang sebagai moderator. Saya datang. Saya tidak. Iya Bang Handi, insya Allah. Jadi teman-teman, saya sarankan ya, hindari menonton channel-channel Kristen, nggak ada gunanya. Mulai saat ini saya lupa setiap live, nggak usah menonton channel-channel Kristen, baik di YouTube maupun di TikTok, nggak ada gunanya. Itu satu. Yang kedua, ya saya balikan RK, ya ini tantangan buat Anda. Silakan terima tantangan ini di rumahmu. Bukan di tantangan rumahmu. Bang Handi. Bukan. Menjawab tantangannya. Oh ya, menjawab tantangan. Ya. Daripada Kita di nggak Filipina. nantang dia nantang kita. Ya, daripada di Filipina toh. Ya, mending di rumahmu aja kan, sekalian di kampung halamanmu kan gitu. Tantanganmu kita jawab gitu bilang. Dengan catatan ya diskusi, bukan bentrok fisik. Diskusi. Gitu ya. Ya kalau enggak ya di Jakarta saja. Saya jamin keamanan kalau di Jakarta, insya Allah kita minta izin keamanan gitu. Itu aja sih teman-teman, mengenai Bang Juma, beberapa hampir sebulan penuh di Jakarta, Jawa Barat dan Medan itu setitik rupiah pun dari sumbangan atau dana dari yayasan dia pakai. Justru Bang Juma sebelum berangkat dia mengisi untuk pergerakan kita. Saya yang mencatat, saya yang makan bareng, saya tidur bareng. Beliau sendiri dengan adik Saldi yang membayar kalau kita makan. Gantian sama yang lain, kira-kira begitu. Apa perlu saya sebutkan pengeluarannya? Saya nyatet, tapi nanti Jangan, Bang Edi. Jangan. Jadi pada saat perjalanan, alhamdulillah ya, banyak teman-teman kita ini, masya Allah, teman-teman kita yang mengundang kita makan siang, makan malam. Kita doakan mereka kemudian panjang umur, sehat selalu, dan disukseskan dalam setiap usaha mereka. Masya Allah, amin. Banyak teman-teman kita termasuk Kakanda Dokter Titis ya namanya ya. Ya, betul. Masya Allah, beliau sampai hari ini loh, sampai tadi malam beliau masih di rumah beliau makan bersama dengan pejuang-pejuang kita yang ada di sana. Masya Allah, Dokter Titis, Kakandaku yang baik hati, Masya Allah. Luar biasa, mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu. La haula wala quwata illa billah. Termasuk teman-teman yang ada di Medan, yang ada di Bogor, yang ajak kita ke Sentul kemarin. Banyaklah, saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Yang pasti umat Islam ini Masya Allah, termasuk Ustadz kita yang
jumpa kita di Nabawi TV, ya, luar biasa. Adinda Haja siapa gitu, Haji siapa gitu, lupa saya namanya. Dia juga lupa. Santo. Iya betul. Beliau masya Allah luar biasa, dan juga abangku Haji Effendi, gila luar biasa ya, masya Allah. Bang yang ada di kantor yang kemarin tidak mau disebutkan namanya, subhanallah, terima kasih banyak materi-materinya. Dan juga Bang Arif yang ada di MA, luar biasa, antum hebat. Asamon. Ya. Bang Andi. Dan juga teman kita anggota DPR yang ada dari Ternate, Anda sangat luar biasa, masya Allah. Yang belum kita sebutkan satu persatu, Adinda alumni, kemudian saudara Billy yang telah mendampingi Kang Santang, dan juga Aang, luar biasa, cakep, Anda sahabat yang baik. Dan tak terpenting lagi, yang tak kalah pentingnya adalah perjuangan Bang Glenn yang memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi pergerakan kita. Ibu Dewi Asmara. Ibu Dewi sang jenderal, masya Allah luar biasa. Gak bisa disebutkan satu-satu, pikun nanti kita lama-lama. Silakan Bang Handi, silakan. Terima kasih banyak kepada semuanya ya yang telah menemani, mendampingi, menghibur dalam perjalanan kita. Insya Allah tahun depan saya sudah titip Kang Santang, saya sudah titip ke Kang Santang juga kepada Dinda Kores, terhadap juga siapa kemarin itu saya titip bahwa kalau bisa tahun depan dari masjid ke masjid saya boleh diundang dengan tim untuk memberikan kajian anti pemurtadan bersama yang sudah dijalankan teman-teman yang ada sekarang ini. Ustaz Wafi sudah bergerak, kemudian Dinda Alif sudah bergerak untuk memberikan materi dari masjid ke masjid, materi anti pemurtadan, untuk kemudian pembelajaran dini terkait dengan pembeda antara Allah dan Tuhan yang teman-teman Kristen sembah. Itu kita sudah canangkan, dan saya punya program besar ke depannya. Kita akan mencetak buku untuk pendidikan dasar teologi terkait dengan anak TK Islam dan juga Ibtidaiyah. Kita akan cetak bukunya dan kita akan sebarkan di seluruh Indonesia supaya anak-anak kita ini kemudian menjadikan buku-buku ini sebagai pelajaran untuk membentengi akidah mereka. Yang kedua, karena beberapa permintaan dari pondok pesantren yang ada, termasuk yang tadi pagi menghubungi saya di Medan, pesantren di Medan, pimpinannya langsung yang menginformasikan ke saya bahwa mereka sangat membutuhkan kemudian materi-materi pembekalan awal dari anti pemurtadan. Nah, saya kasih nomor Ketua API Sumut untuk supaya berkoordinasi di sana segera agar pendidikan tentang teologi ini diajarkan di pesantren-pesantren. Bukan hanya kami datang memberikan materi, tapi betul-betul dijadikan sebagai materi di pondok-pondok pesantren. Langkah awal, insya Allah, mohon doa sahabat-sahabat, kita akan membuat sebuah buku nantinya, seperti buku Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, dan seterusnya untuk di masjid-masjid. Mengajar TPA-TPA itu harus jadi kurikulum di masjid-masjid, di TPA-TPA, supaya anak-anak kita itu tidak mudah dimurtadkan, supaya mereka punya pembekalan. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan yang lebih khusus lagi, besok hari Jumat saya dan tim MMCI, saya mewakili API untuk merapatkan materi tentang pendirian Pondok Pesantren Internasional Apologet Nur Maulidah yang akan kita dirikan. Besok Jumat insya Allah kita akan rapat di tempat Petalempu, Jalan Makdukeleng nomor 9 di Resto Takasimura. Jadi teman-teman API yang ingin ikut rapat silakan merapat ke sana. API Sulsel dan MMCI silakan. Besok hari Jumat kita akan membicarakan langkah awal yang harus kita lakukan dalam mendirikan pesantren Apologet Internasional ini. Seperti itu Bang Handi. Ya. Jadi izin ya Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya umumkan untuk teman-teman MMCI Arimatea Makassar dan Apologet Islam Indonesia Makassar, besok Jumat ya, insya Allah di
apa itu di Madukeleng lah, di Madukeleng. Ya. Hubungi aja admin. Terus di sana akan dibahas mengenai perkembangan nanti pembangunan pondok pesantren internasional Nur Maulida di Bolangi. Untuk itu saya himbau kepada teman-teman mohon dukungannya. Semoga terlaksana dengan cepat. Amin. Silakan Pak Ade. Satu lagi Bang Andi, kita umumkan ya, walaupun masih 1 tahun lagi milad api yang kedua di Makassar, tepatnya di wisata Bolangi, insya Allah dan sudah dikonfirmasi sama guru kita, Ustadz kita, insya Allah akan dihadiri Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, dan Ustadz dan menantu Habib Rizik Sihab. Ustadz siapa lupa itu ya, kemarin sudah dikonfirmasi ke kita melalui Ustadz kita, Ustadz Wafi, yang sudah mengonfirmasi kepada beliau-beliau, insya Allah milad api yang kedua di Makassar tahun depan akan dihadiri ustadz-ustadz tersebut, ustadz-ustadz kondang. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian ya, yang ingin hadir tahun depan mulai sekarang bisa menyisihkan sebagian rezekinya ya setiap bulannya, sehingga nanti pas ada acara kita sudah punya bekal untuk ke sana ya. Itu saja yang saya umumkan. Insya Allah Bang Andi kita terus umumkan supaya giroh saudara-saudara kita itu terpicu begitu Bang Andi. Maksudnya itu mulai sekarang menabung supaya punya bekal bisa ke lokasi gitu ya Pak De ya? Iya betul-betul, kecuali orang kaya iyalah nggak usah nabung-nabung ya, yang mungkin ekonominya menengah ke bawah bisalah menabung. Ya orang kaya bantulah ya, orang kaya bantulah yang kaya bantu, betul. Sih kira-kira. Jadi teman-teman dukung program ini, semoga saja sebelum ini sudah kita bisa melihat pembangunan peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Internasional Nur Maulida di Bolangi. Insya Allah. Semoga ini terlaksana dengan cepat. Terima kasih buat semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau untuk Ibu Nora, setiap warga negara itu punya hak melapor dan dilapor, nggak ada masalah. Jangan gentar menghadapi ini semua. Ada panggilan datang. Insya Allah penasihat hukum akan mendampingi. Jalan saja, nggak usah takut. Terus saja ada di media sosial, no problem. Yang penting jaga sikap dan terus ya tetap menjadi seorang perempuan muslimah yang mencerminkan budaya Islam. Jadi sekali lagi jangan takut. Itu ya, semangat. Baru tadi ada WA masuk ke Bang Juma. Salah satu pendebat namanya Sang Debater katanya. Mereka curhat. Apa dibuka ini Bang Juma? Buka aja. Buka ya. Curhat. Tolonglah Bang Juma, jangan saya dilaporin. Pendukung saya udah nggak ada. Saya tinggal sendiri. Viewer saya menurun, pendapat saya di YouTube turun semua. Saya kalau dilaporin bagaimana nasib saya? Itu kira-kira curhatnya ke Bang Juma. Kira-kira. Serius itu Bang Andi. Serius itu Bang. Ya. Bang Andi serius. Ya, iya. Serius bilang gitu. Ya Bang Juma lah yang nerangin lah, masa gue bohong sih ah. Ya Allah. Enggak lah. Padahal mau dilaporkan itu rencana besok. Enggak lah. Walabu, nasib mungkin ya walabu nyusul Saifuddin Ibrahim. Jadi soal lapor melapor nggak usah gentar, santai aja. Ini sebenarnya keadaan ini dipicu. Saya udah sampaikan ke mereka. Tolong kalau kamu itu mau tidak ada lapor melapor, ya cabut laporan adik saya dulu.
adik saya kau laporkan, nah, cabut laporan itu, buktikan ke saya akan instruksikan semua untuk laporan ini dicabut. Saya tidak ada link untuk ke sana, sedangkan saya aja kayak begini saya sudah dijauhin, apalagi kalau saya ikut-ikut suruh cabut laporannya si Nora. Ya sudah, kalau begitu mau kayak mana lagi, udah terjadi. Kalau kalian mau kami mencabut laporan, cabut laporan. Nah, dia bilang, bagaimana dengan Ratu Ento? Ya silakan aja laporkan, tapi buktikan kalau foto yang dimaksud itu adalah Tuhan kalian. Kalau tidak, hati-hati, pasti timnya Ratu Ento itu akan lapor balik kalian. Karena Ratu Ento ini bukan apologet, bukan di bawah naungan API, ya saya angkat tangan. Tapi ingat, dia akan didukung oleh timnya dia. Karena dia merasa difitnah. Sebab itu bukan foto Tuhan kalian. Aku nggak mau tahu lah itu urusan mereka lah itu. Ya udah, makanya cabut laporan kalian atas nama Nora. Maka saya minta kepada tim teman-teman yang ada di luar sana untuk mencabut laporan-laporan kalian. Ya kalau mau lanjut ya lanjut saja. Kita sih ya, orang iya, kita ikut ya. Permainan kan dia yang memulai nih. Dia memulai, ya sudah, kalian yang kalian yang membunyikan musik, ya kami ikuti irama saja. Betul. Pak Sepul berisik nih. Ya, ini ada ketua DPW API, Sumut nih gitu ya beliau. Sambut dulu ya. Anda yang memulai, Anda yang juga yang mengakhiri, itu aja sih. Assalamualaikum Pak Sepul. Ada musik. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya Bang? Alhamdulillah Bang, sehat. Alhamdulillah. Selama ini silakan LP saja, nggak ada masalah kalau LP. Saya kalau di LP kan itu, ya saya datang. Saya nggak akan kabur kemana-mana. Saya warga negara Indonesia taat hukum. Begitu juga kami semua apologet Islam Indonesia. Tapi orang yang kalau dilapor merasa takut, berarti dia udah akui bahwa aduh, saya nggak bisa membuktikan nih. Saya kayak si Kaci nanti nih. Kira-kira gitu ya Banyuma ya. Kalau kita ya berbicara sesuai dengan data dan fakta. Kedua juga dalam hal diskusi kok, tidak monolog. Apa yang mau dilaporkan kalau dalam diskusi? Ya paling etika. Diskusi itu etika. Menyerang personal, itu paling etika. Etika nggak bisa dipidana coy. Ya. Kalau monolog itu yakin kalau monolog. Seperti yang lalu-lalu kan, si anak Batak tuh di Simamora. Dulu dia monolog itu. Ingkras tahun masuk. Si Udin monolog. Gratia Pelo monolog. Si Kaci monolog. Si RK monolog. Si Agatha monolog. Sapi betina siapa? Sop Katul monolog. Banyak yang monolog. Nah, untuk itu saya himbau kepada saudara-saudaraku muslim, kalau ada komal-komal kayak begituan nggak usah naik, skip aja gitu loh. Lina Wijaya monolog, Kiamat monolog. Jadi kalau ada komal-komal, apalagi ada sahabat Banjuma palsu, Sugi Kristologi palsu, Andi Selebes palsu gitu loh ya, nggak usah naik, itu pasti palsu. Anda kan bisa membedakan suaranya, nggak usah naik gitu loh. Kalau Anda naik berarti Anda menyelamatkan mereka dari monolog gitu ya, biarkan aja dia. Kalau nggak sanggup mendengarkan di bawah ya nggak, tinggalin gitu loh, dengerin ceramah aja. Itu sih himbauan dari kami. Sekali lagi, jangan naik komal Kristen, jangan menonton channel-channel YouTube Kristen. Anda hanya terbawa perasaan marah karena mereka tujuannya memang membuat Anda marah dan hilang konsentrasi dan kembali berbuat yang sama. Nah, itulah pancingan-pancingan mereka. Semoga diindahkan himbauan ini. Makasih.
Ya, himbauan juga ya untuk saudara-saudaraku Muslim ketika kita debat. Itu jangan sampai kita bicara itu tanpa data. Bukan berarti kita itu takut dilapor, bukan. Tapi kalau kita itu bicara dengan data, ya selain kita bisa menggebuk mereka, mereka itu tidak berdaya. Apa yang mau dilaporkan dari kita? Kalau kita bicara ada datanya, mereka itu tersakiti, ya terpukul, tapi tidak berdaya. Tetapi kalau kita itu debat asal-asalan, yang penting bisa ngomong, ya kan, tanpa data, justru menguntungkan bagi mereka. Wah, ini bisa dilaporin nih. Ya kan, itu suatu kemenangan bagi mereka kalau kita asal ngomong, debat asal-asalan. Tetapi kalau kita debat pakai data, ya selain bisa membuat mereka menjerit, ya kan, kepanasan, tapi mereka juga tidak berdaya. Apa yang harus kita perbuat terhadap orang ini? Nah, itu suatu kemenangan bagi kita. Ya, selain kita bisa mengedukasi terhadap para netizen, ya kan, kita juga memukul mereka. Mereka lemah, tidak berdaya. Mau minta tolong siapa? Orang yang kita sampaikan kitab mereka kok. Nih, kitabmu bunyinya begini. Mau lapor, lapor. Kalau perlu saya bantu. Saya sering begitu, lapor. Kalau berani. Nah, selagi kita punya data, kita akan unggul. Bisa menghantam mereka, tapi mereka tidak berdaya apa-apa. Itu yang harus kita lakukan, kawan-kawan. Jangan yang penting bisa ngomong asal-asalan, tanpa data, ya kan, menghujat. Itu nggak betul metode seperti itu. Dan selain itu juga bertentangan dengan aturan di agama kita. Agama kita sangat jelas melarang menghina Tuhan mereka. Ya, tidak perlu ada aturan ini itu. Kalau kita pakai Al-Quran sebagai landasan kita ketika kita berdakwah, insya Allah Anda aman. Ya, aman, tidak akan terjerat hukum. Gitu loh. Mulai sekarang, mari kita perbaiki cara debat kita. Betul kata Bang Andi, jangan monolog. Dan andai pun terjadi perdebatan, jangan lupa data harus disertakan. Begitu Bang Andi. Kasih pada anjurannya ya, sebagai pembina di API. Kita tadi ada macam-macam tuh sebenarnya gesekan-gesekan itu. Ada yang halus-halus, ada yang setengah-setengah, ada yang anarkis begitu. Yang tadi barusan diskusi sama Bang Juma, banyak bertanya halus banget, tapi arahnya kita paham sekali. Makanya tadi saya minta izin ke Bang Juma, saya salah sedikit untuk memberi pertanyaan balik. Ternyata nggak bisa apa-apa juga, membuktikan secara empiris begitu. Tapi dia menuntut secara empiris mengenai Al-Quran, tapi setelah saya balikan ya begitulah. Jadi kalau dalam hal ingin mengoreksi Al-Quran itu halus-halus gitu, sayup-sayup dari belakang. Tapi kita tahu endingnya mau kemana. Ada yang setengah-setengah juga, ada yang ada yang cenderung langsung seperti si Rudi Simamora. Mana inimu, saya kuliti, langsung kan, lebih begitu. Jadi waspadalah. Mari diskusi beradab, persaudaraan, dan tidak anarkis, pakai data lah. Ya begitu juga terakhir RK, ini undangan Anda ya kami menerimanya, undangannya digeser aja ke kampung halamanmu, di dalam rumahmu kalau perlu, bikin panggung aja sekalian di depan rumahmu. Kita akan datang ke sana, diskusi, panggillah LAI atau siapalah yang ahli bahasa menerjemahkan Bible ke bahasa Indonesia, supaya Anda bisa mendapat akar kata Allah di original text Bible-mu itu. Gak usah muter-muter ke Arab dulu, ke Turki dulu, kemana, gak usah. Langsung buka kamus dari Yunani ke Indonesia. Diskusi ya begitu. Ini ibarat kata di pengadilan. Hakim itu tidak membutuhkan menurut ini, anu menganu, langsung buktikan. Gitu ya, langsung buktikan.
Ayo, buka layar lebar, buka kamus. Pasang teos di situ Yunani dan Indonesia. Apa kira-kira terjemahan teos ke Yunani? Apakah dewa? Apakah Tuhan? Atau Allah? Itu aja nggak sampai 10 menit kok sebenarnya kalau mau jujur itu. Langsung ketahuan. Tapi mereka pasti menjawabnya diputar. Menurut Kristen Arab, dulu begini. Ngapain lo ke Arab-Araban coba? Bukankah kalian orang Indonesia? Karena hanya di Indonesia terjemahan LBI ini yang selalu membuat suasana tidak harmonis. Mereka tidak percaya diri mempergunakan istilah-istilah mereka di area publik. Mereka mengganti sampulnya Bible menjadi Alkitab, mengganti nama dewa atau Tuhan menjadi Allah, mengganti apostolos menjadi rasul. Banyak sekali istilah Al-Quran yang dipakai. Ada apa gitu loh. Nah ini yang kita harus luruskan tiap hari. Dan bagi yang mereka yang tidak setuju, ya ngotot kayak si RKID ingin membuktikan. Makanya mau diuji keilmuannya sampai di mana. Kira-kira begitu. Jadi Banyumat tidak akan mundur. Kami akan semua umat Islam di belakang Banyumat mendorong. Tapi jangan sampai ada bentrok fisik. Ini hanya adu argumentasi, diskusi persahabatan, ilmiah, akademik. Itu pesan kami. Makasih. Kembali ke host. Lanjut. Bang Saipul, Bangmu, Abah. Kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan Abah. Silakan Abah. Ya, jadi saya mau sampaikan sedikit. Memang naikkan volume suara sedikit Pak Saipul. Di antara yang terlapor ataupun yang diheboh-hebohkan untuk dilaporkan itu ya salah satunya adalah Nadia Situmorang. Nadia Situmorang itu adalah anggota API yang sangat santun. Ketika dia menghadapi penghujat-penghujat yang membuli dia di komalnya, dia tidak pernah berkata kasar. Jadi sekarang ada framing yang mereka buat dengan akun fake-nya, dengan akun palsunya yang masuk ke komal-komal dan memaki-maki. Jadi ini juga akan kita laporkan tentang akun fake-nya. Supaya dia tidak terframing lagi. Memang kalau kita lihat nih caranya udah semua halal ini untuk framing orang kita. Sudah Bang Saipul. Udah. Ada lagi? Bang, ada lagi Abah? Mbak Nora, surat panggilan sudah ada ke Anda? Belum ada panggilan. Udah nyantai aja kalau nggak ada panggilan. Iya. Kalau nggak ada panggilan, ya ikuti aja panggilan ajan, sholat 5 kali sehari, itu aja. Jangan takut. Insya Allah Bang. Kalau itu iyalah Bang. Cuman Gak pakai panggilan lagi kayaknya. Enggak, langsung main angkut. Astagfirullahaladzim. Orang kalau di LPI itu ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga nggak dihiraukan, ya itu baru didatengin, dibawa. Kata kasarnya dijemput paksa. Gitu ya. Begitu prosedurnya. Lanjut. Iya, Abah kapan rencana tuh, Bah? Ini emak-emak di Api Sumut, Bang Andi mau gerakan untuk melapor ke Polda, insya Allah. Mamaknya sekarang turun tangan. Jadi DPW lain, ya kan? Kalau bisa mamaknya juga bergerak lah. Jangan laki-lakinya aja kita harapkan gitu. Debater-debater Muslim ini kan banyak juga nih yang perempuan.
Kita jangan nunggu laki-laki aja gitu ya kan. Ke Polda kita laporkan yang menista agama kita. Mamanya turun tangan juga. Insya Allah yang dari api sumut ya, Bang Saiful ya. Perempuan-perempuannya yang turun ya. Masya Allah. Ya. Tapi kita nggak pakai berteriak-teriak. Enggak lah, kita Karena santai. kan ibu-ibu kita cantik-cantik, sayang kalau berteriak-teriak. Oh jelas dong. Nggak perlu kita tuh mengkeluarkan begitu, kecuali nanti akan ada saatnya gitu loh. Sipul bisa nggak sih di setel ulang itu apa sih namanya mic yang dipakai itu loh? Nggak kencang gitu Pak Sipul. Selembut salju orangnya sama suaranya. Kecil suaranya Bang Saiful. Iya, memang aku selembut Nah salju. ini Ha-ha. selembut salju. Suara saya lagi habis, Bang Andi. Habis nyanyi, Makanya selembut habis salju. karaoke ini. Ngomong itu yang tegas gitu loh, enak. Kayak saya gini ngomong tegas gitu. Mau nanya bisa Mbak Nora? Kenapa Bang P? Itu apa sih yang dilaporkan sama Oten terhadap Mbak Nora itu yang mana? Itu. Nggak usah dibicarakan mengenai yang apa yang dilaporkan Bang. Itu udah masuk materi ya pelapor dan terlapor. Oke. Ya silent itu. Oke, apa mau naikkan Kristen lagi Bang Hadi? Itu ada Jimmy itu loh. Jimmy ini panggil dong Iya itu makanya Jimmy. nih Jimmy nih Kristen apa Islam nih Jimmy? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Siva saya izin turun aja nggak apa-apa. Saya cuma mau menyapa karena kebetulan ada abangku Bang Zuma, Bang Andi semua, Ustadz Miftah ya kan, Pak Desugi. Saya izin turun semuanya ya. Terima kasih atas wejangannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Bunda Nora, panggilan Allah yang paling penting. Itu yang penting. Masya Allah, insya Allah abangku. Selagi masih hidup itu yang diutamakan dulu. Ya, izin turun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar-kabar. Waalaikumsalam. Oke, Bang Saiful. Kabar-kabar. Oke. Iya, Bang. Udah pulang Kak Nora ini? Udah Ya Bang. balik kanan dari rumahnya. Bang Jimmy ada yang mau disampaikan Bang Jimmy? Nggak ada, saya malahan senang aja. Maksudnya ada apologet Indonesia. Abang tinggal di mana Bang? Aku asli Pariaman, Minang, Sumatera Barat, Pak. Cuman aku stay di Bali. Oh di Bali, gabunglah sama Abi Bali. Ya rencananya gitu. Saya pengen gabung. Cuman saya pernah DM yang namanya Ardian Sah itu, Pak. Cuman nggak direspon. Saya pengen masuk apologet gitu, Bang. Ini Bang, kan udah ada aplikasinya itu, tinggal di-download aja. Aplikasinya di Play Store, Apologet Islam Indonesia. Udah, lewat situ Bang. Nanti Karena biar diarahkan, oh ini bagian Bali, diarahkan ke Bali gitu. Iya. Karena saya suka banget dengan salah satunya Bang Zuma dengan berdakwah, tapi suka bisa juga nyinden. Nyinden. Iya, nyinden bagus banget suaranya Bang Zuma ini. Ya, semalam itu nyinden dia Amsal 7 itu. Semalam aja nyinden bagus banget malah. Nah, apalagi kayak ibaratnya Bapak Sugi, Bang Handi, Bang Sugi bukan Bapak, Pak D dia. Oh Pak D, terus Unirifa itu sama ya? Pak D sama Bapak sama ya? Sama aja. Tapi saya baru kali ini mendengarkan Bapak Sugi. Biasanya Pak D Sugi loh. Nggak enak didengar kalau Bapak Sugi, benar. Lebih banyak ibaratnya saya kan sering, kalau dulu kan saya sering masuk ke roomnya Unirifa. Terus saya kalau cuman Unirifa tahu, cuman yang kadang-kadang saya dibilang Oten lah, saya dibilang menyamar sebagai Muslim lah gitu. Bang, Pak De, cukup ya. Pak De ngerti nggak artinya Sugi? Kalau bahasa Bugis Pak De? Apa itu? Kaya. Oh sama loh, Jawa juga begitu. Iya. Kaya. Pantesan Pak De banyak tanahnya, tanah kuburan.
Ayo teman-teman Kristen naik yang mau diskusi. Karena nama aku ini Kak, nama aku ini Leonardo itu cuma ditambah. Kalau Jimmy itu emang Jimmy itu nama Kristen ya? Enggak juga. Kristen. Enggak kan? Enggak juga, tergantung. Itu ada Jimmy Sinambela itu Kristen ngeyelnya setengah mati. Enggak, kalau Jimmy ini ibaratnya saya udah pernah ngomong sama orang tua saya, maksudnya gini, Mama bisa nggak ganti nama aku ibaratnya Ganti aja. Udah ganti aja namamu, saya kasih nama sekarang. Namamu ganti menjadi Samiun. Udah. Iya, maksudnya nama saya itu asli Jimmy ini asli, cuman karena saya banyak kadang-kadang kalau misalnya saya ke Makassar atau kemana gitu, terus dibilang kamu Nasrani ya, karena namanya kayak gini gitu. Nggak apa-apa. Makanya. Kami juga masih hari ini masih berduka ya. Suami pengurus API Bali, Ibu Sonya itu meninggal. Beliau suaminya adalah seorang mualaf, bule, meninggal di Australia gitu. Jadi masih berkabung kita. Dia juga masih sibuk. Saya ada yang saya mau ceritakan kalau masalah untuk di Bali ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya. Saya mau ada yang mau saya tanggapin karena ada customer saya datang ke tempat saya, terus kita berbincang-bincang masalah keagamaan di Bali ini gitu. Karena kan saya baru 1 bulan, hampir 2 bulan saya. Customernya orang apa? Agama apa? Siapa? Customernya? Dia Protestan kalau nggak salah. Lanjut. Nah, jadi saya tanya gini, maksudnya karena kan aku seorang Muslim, aku bilang gitu. Jadi ada ibaratnya joinan usaha aku ini orang Batak, namanya Bang Riko. Terus karena kami, alhamdulillahnya kami berteman baik, walaupun beda agama kan, yang penting ya itu tadi gitu. Jadi istrinya itu orang Perancis mendirikan sebuah pesantren di Bali ini Pak. Jadi mayoritasnya itu malahan kata yang pernah tinggal di sana, yang sudah kuliah si cewek ini. Jadi dia bilang malahan yang banyak itu anak-anak pesantrennya Muslim. Lah kok bisa? Karena sudah memberikan dan minta persetujuan dengan keluarganya. Nah saya tidak masuk di akalnya, kenapa Muslim itu mau gitu, padahal ajarannya. Jadi saya tanya, terus ajarannya di dalam itu, di pesantren itu gimana ajarannya? Ya harus ajaran Katolik, harus ajaran Kristen katanya gitu, nggak boleh. Kok pesantren? Kok pakai istilah pesantren? Apa namanya? Bukan pesantren, apa namanya? Pokoknya intinya apa ya? Gereja. Bukan gereja loh, maksudnya yayasan. Dia yayasan, dia mendirikan yayasan, cuman mayoritasnya tuh yayasannya itu isinya Muslim dengan Hindu katanya gitu. Cuman lebih banyak Muslim, anak-anak Muslim katanya gitu. Cuman ajarannya Kristen. Lah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak ada orang Islamnya juga untuk mengajarkan yang Muslim juga? Nggak bisa, kita harus mengikuti dia, bagaimana segala macamnya gitu. Oh gitu ya. Jadi saya terpelongok sendiri gitu. Maksudnya kok gitu. Jadi ketawa dong, yang cewek ini ketawa. Memang seperti itu Pak, kata gitu. Memang ya di yayasan itu seperti itu karena emang keluarganya menyetujui. Ya menyetujui, kalau keluarganya nggak menyetujui, nggak mungkin anak itu datang dan sekolah di yayasan itu gitu, tinggal di yayasan itu gitu. Itu yang saya pengen gimana ya caranya gitu. Nah, saya kan ibaratnya belum ada seperti grup atau seperti kita seperti kelompok gitu. Jadi kalau begitu kan nanti kita harapkan gitu bagaimana caranya gitu. Ya, jadi gini Bang, inilah umat Islam di Indonesia itu masih banyak yang awam ya. Mengenai apa namanya agama gitu, sehingga mereka itu nggak peduli mau dia dapat pendidikan Katolik dan sebagainya, itu nggak peduli. Dan itu bukan terjadi hanya di Bali, di Blora, di Randu Blatung itu ada sekolah Katolik ya, itu mayoritas Islam. Betul. Ya, mayoritas Islam yang sekolah di situ. Cuma yang saya herankan, walaupun mereka tiap hari ajarin soal Katolik, dia diwajibkan berdoa secara Katolik dan sebagainya, tapi nggak ada dari sekian ratus
atau ribu murid ya, itu nggak ada yang murtad. Nah itu salah satu apanya di situ ya, kuat gitu sebodoh-bodohnya umat Islam itu. Kalau diajak nyembah anak orang ya masih mikir lah gitu ya kan. Jadi mereka yang penting pendidikan nggak masalah gitu kan. Nah maka dari itu kita yang sudah melek soal agama ini, itulah menjadi tugas kita untuk menyadarkan orang-orang tua yang masih menganggap agama itu sama. Iya betul. Jadi Karena gini, memang anggapan agama sama itu kita peroleh ketika kita masih sekolah dulu kan. Waktu kita belajar PMP dulu, ada PMP, ada PPKN, itu kita diajari oleh guru kita itu bahwa agama itu sama. Nah, itulah termasuk pembodohan itu di situ, dan saya pun merasa ditipu ya kan. Nah, saya dulu begitu sebelum saya mengenal Kristologi itu menganggap semua agama sama. Karena memang dididik dari kecil oleh guru-guru kita, padahal yang ngajar juga guru Islam. Tapi mereka mengatakan mendidik kita agama itu sama. Nah, inilah buahnya ya sekarang, sehingga menganggap bahwa pendidikan itu nggak masalah. Tapi bagi kita yang melek agama ya nggak bisa. Umat anak-anak Islam ya harus belajar Islam begitu. Ya betul. Nah satu lagi Pak Sudi, karena sebelum di Bali ini kan saya kan besar di Jakarta, walaupun saya asli orang Minang Melayu, saya besar di Jakarta, dan saya sempat juga bekerja di salah satu di daerah Berau, Kalimantan Timur. Demi Allah itu bisa disaksikan dan suratnya itu masih ada sampai sekarang. Itu saya simpan, tapi insya Allah bisa dikeluarkan suratnya itu. Bayangkan Pak Sugi, di daerah Berau atau Kalimantan Timur itu, saya didatangkan seorang ibu-ibu dan dikasih surat 1 lembar bahwa diwajibkan membacanya, kamu akan mendapatkan keselamatan ibaratnya bagi dirimu untuk di surga nanti kepada sang bapak, kata gitu. Maksudnya tulisan di bawah di dalam kertas itu malahan dibagikan setiap rumah. Bayangkan, makanya demi Allah saya bersyukur ada apologet, ada Islam-Islam yang mengembangkan benar-benar mau berjihad di dalam jalan Allah ini. Mudah-mudahan setiap yang ibaratnya berumat Islam, mudah-mudahan jangan sampai gara-gara uang, gara-gara tipu daya, jangan sampai menjual dan memberikan suatu agamamu kepada orang lain. Nauzubillah min dzalik. Itu aja. Betul. Saya merasakan sendiri. Saya diberikan kertas itu Pak, saya menggigil. Maksudnya kenapa? Ini apa Bu? Kamu baca dulu kata gitu. Jadi alhamdulillah walaupun saya tidak begitu taat dengan Islam, tapi insya Allah demi Allah saya tidak mau jangan sampai gara-gara orang memberikan uang saya sekian puluhan juta, saya dimasukkan ke dalam Kristen. Nauzubillah min dzalik. Betul. Makanya saya sambut dulu itu. Saya agak takutnya gitu Bang. Maaf Bang Jimmy, ini ada Bang Roy. Bang Roy. Ya. Terima kasih. Selamat siang Bang Roy. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jimmy mohon turun dulu ya, gantian yang lain. Oke, siap Kakak, siap. Oke. Ya, silakan turun. Ada yang mau disampaikan Bang Roy? Ya, terima kasih ya. Ini sesinya diskusi ini, mohon nyala dikit ya. Ini ada satu pertanyaan ini khusus buat Pak Disugi, Pak D saya ketika masih di Zoom, ke TikTok masih ketemu juga ya Pak Disugi ya. Alhamdulillah. Ya. Ini yang memang pakar Bible. Begini Pak Disugi, 3 hari belakangan saya scroll HP itu ada Kristen yang akunnya itu bernama Riani Kristi. Nah ini atributnya mirip betul, pakai kerudung, hijab, Mikana sama sama Leni Wijaya pun kalah, rapi banget pakai kacamata. Entah Pak Disugi dan teman-teman udah tahu udah ketemu ya. Yang saya tanyakan begini, satu poin aja Bang, Pak Disugi ini saya tanyakan, apakah ada di ajaran Kristen ataupun di Bible
itu mewajibkan seperti layaknya umat muslimah mewajibkan tutup kerudung. Ada enggak Pak Disuki ajaran Kristen yang mewajibkan perempuan memakai jilbab lah bahasanya seperti yang kita lihat yang saya sampaikan tadi? Ada Bang. 1 Korintus 11 ayat 6 ayat 7 itu jelas sekali di situ dikatakan perempuan yang sedang berdoa atau sedang bernubuat hendaklah menudung kepalanya. Apabila dia tidak mau menudung kepalanya maka pangkaslah rambutnya. Apabila dipangkas rambutnya itu suatu kehinaan bagi wanita maka tudunglah kepalanya. Begitu Bang. Oh, ya. Ada. Berarti ada ya. Berarti begini Pak Disuki, maaf ya Pak Disuki ya, maaf ya, karena ada bisa nggak kita sebagai umat Islam katakanlah mengatakan sama mereka yang pakai kerudung ini memakai atribut Islam ataupun meniru. Itu aja Pak Disuki. Sebelum Riana nanti bentar diulang pertanyaannya gimana? Ya. Ketika jawaban Pak Disuki mengatakan bahwa di ajaran Bible atau Kristen ada menutup kudung seperti itu, bisakah kita, saya sebagai Muslim mengatakan bahwa orang Kristen yang memakai tutup kepala ataupun hijab, jilbab itu meniru ajaran Islam? Bisa nggak Pak? Ya, makanya itu dibedakan antara kudung dan jilbab. Kalau kudung itu ya seperti siapa ya, istrinya Gus Dur, itu hanya selendang ditutupkan ke atas kepala gitu, rambut masih kelihatan, atau Megawati kalau pakai kudung. Nah seperti itulah, itu kudung. Tetapi kalau jilbab itu dia itu full seperti yang dipakai wanita-wanita Muslim dan syaratnya harus menutup dada, itu jilbab. Tapi kalau masih diikat-ikat di leher kayak kudung bunuh diri itu, nah itu belum masuk ke kategori jilbab. Karena jilbab itu kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu fungsinya juga sampai menutup dada. Begitu Bang. Beda kudung sama jilbab ya. Nah di situ. Jilbab itu sampai menutup dada minimal, ya kan. Kalau kudung itu yang tertutup hanya kepala saja, bahkan pakai jilbab tapi diikat-ikat di leher itu, dibelit-belitkan, itu belum termasuk jilbab, itu nggak memenuhi syarat. Begitu Bang. Ya. Berarti antara kudung sama jilbab sudah pasti beda ya. Kalau di ajaran Kristen kan kudung ya Pak Disuki ya. Kudung yang Pak Disuki sampaikan tadi ya. Inilah menambah ilmu kita kan. Kalau jilbab rapi sampai dada. Nah ketika lagi kita melihat seperti yang kita saksikan itu rapi Pak Disuki melihat sampai dada persis bener, jilbab sampai dada rapi persis. Bisa nggak kita mengatakan bahwa orang ini memang meniru ajaran Kristen? Itu meniru Islam, meniru ajaran Islam. Karena gini Bang, perlu diketahui bahwa wanita-wanita Arab, bentar sedikit ya. Perlu diketahui sebelum ada Islam, wanita-wanita Arab, wanita-wanita jahiliyah itu juga berkudung. Tapi kudungnya tidak sebagaimana umat Islam muslimah yang sekarang. Kudungnya itu ya seperti apa itu? Selendang ditutupkan ke atas kepala seperti orang-orang India, kayak gitu. Tahu ya? Orang-orang wanita Hindu India kan pakai kudung juga tuh. Nah, seperti itulah. Ya, ada. Modelnya itu. Beda dengan jilbab yang ditekankan di dalam Al-Qur'an. Karena di situ sangat jelas sampai menutup dada begitu. Yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cuma mau nambah. Iya, terkait dengan ini pelaporan kita yang berhubungan dengan hamilisasi yang terjadi di Samosir kemarin,
Alhamdulillah barusan kami dapat informasi sudah ada titik terang, kebetulan ada Bang Saiful di sini ya. Ahi Saiful mungkin nanti akan menjelaskan. Yang pada intinya adalah saya umumkan kepada sahabat-sahabat sekalian, sejak teman-teman bergerak di Medan, dari laporan awal kemudian kita terima tentang kejadian ini, ibu dari korban itu selama ini tinggal menginap di rumah Ketua API Sumut, Bang Saiful. Beliau yang kemudian menjalankan amanah dari API untuk mengamankan ibu korban dan juga mengawal kasus tersebut. Alhamdulillah informasi yang kami dengar dari tim, laporan kita itu ditindaklanjuti oleh kepolisian setempat. Dan alhasil kalau nggak salah malam ini teman-teman dari Medan akan bergerak kembali ke Samosir untuk menjemput, ya tentu dikawal oleh pihak keamanan, untuk menjemput kemudian si korban dan dipulangkan kembali ke Jawa. Hanya saja syarat yang diminta oleh pelaku adalah untuk tidak membawa anak mereka. Nah, saya mendengarkan kemudian dari teman-teman API yang ada di sana, dari Bang Ahi Saiful, bahwa diiyakan aja dulu, untuk yang penting ibunya diamankan dulu karena ini yang terpenting. Kalau anaknya tidak mungkin mengalami penganiayaan atau semacamnya. Yang penting si korban ini dulu yang kita amankan. Nah, yang menjadi beban kita semuanya adalah untuk memulangkan ibu beserta korban kembali ke Jawa. Saya meminta kepada Ahi Saiful untuk tidak menanggung sendiri, yang selama ini sudah menanggulangi ibu dari korban selama sebulan lebih ya, biaya-biaya operasional yang ada di sana. Mungkin ada baiknya ini kita talangi sama-sama sahabat-sahabat sekalian. Pemulangan korban dari Samosir kembali ke Jawa. Jawanya di mana, Akhi Saiful? Kan kaya, bagaimana kalau Zuma saja menanggulangi semua biayanya? Tentu ini kan karena kalau dana kas untuk pribadi saya itu ada sekitar 30 miliar, alhamdulillah. Itu saya siapkan untuk beli gereja. Jadi bukan untuk hal-hal sepele kayak gini. Itu dana nggak bisa keluar kecuali ada gereja yang ingin dijual, baru kemudian dana pribadi saya keluar. Kalau yang kayak gini kan ini adalah himbauan untuk umat. Jadi bukan beban untuk orang per orang, tapi ini beban umat. Memulangkan kemudian korban ya, hamilisasi itu adalah beban umat, sehingga saya mengajak kepada semua yang ada di sini untuk kemudian membantu ibu dan korban kita pulangkan ke Jawa. Di Jawanya di mana, Akhi? Tangerang. Di Tangerang. Jadi kita biaya Samosir ke Medan, Medan ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang. Atau ada pesawat langsung dari Dubai ke Tangerang? Ada? Enggak ada. Enggak ada ya? Enggak ada. Samosir ke Tangerang ada? Enggak ada. Ada sih. Via darat semua. Agak pesawat ada di naik Samosir lagi kita. Ada airport juga. Oh gitu. Jadi mungkin dari Samosir ke Dubai, Dubai langsung ke Jakarta, Jakarta ke Tangerang gitu, Ahi. Jalan ke Medan aja dulu, Aki. Oh, ke Medan. Dari Medan nanti ke Tangerang. Tangerang ada bandara dari Medan ke Tangerang? Nggak ada kayaknya ya? Nggak ada, Jakarta, Aki. Oh, Jakarta. Kalau Tangerang ke Jakarta bandara ini berapa malam? 1 malam, 2 malam, 3 malam? Dekat aja, Ki. Oh, dekat. Paling 2-3 jam. 2-3 jam dari bandara. Dari bandara ke Tangerang. Oke, kalau begitu silakan teman-teman yang ingin membantu teman kita pemulangan beliau dari Medan, dari Samosir ke Jakarta. Jangan Bang Saiful semua yang nanggulangi. Kemarin kita dari API kan sudah ada, kita kucurkan bantuan. Ya, tapi lagi-lagi untuk pemulangannya aja ini teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bantu silakan ke rekening BNI Apologet Islam Indonesia. Silakan. Kalaupun tidak ada, insya Allah kita akan tanggulangi secara pribadi. Kita himbau dulu kepada teman-teman yang ingin membantu supaya ibu dan anaknya ini bisa kembali segera ke Tangerang. Silakan. Jadi teman-teman, alhamdulillah
Ini sudah ada panggilan dari Polsek mediasi. Anak ini sudah lama sekali itu ingin ketemu ibunya. Alhamdulillah sudah ada jalan. Kemarin menemui jalan buntu. Setelah Pak Saiful dengan teman-teman itu sudah bisa segera dilaksanakan. Ya, itu tadi uluran tangan kalian semua untuk membantu saudari kita ini antara ibu dan anak. Untuk dipulangkan ke Medan, Medan nanti ke Jakarta, Banten. Ya. Ya. Anak ini kemarin baru ya saya juga, gimana dong saya udah mau pulang, gimana saya udah mau pulang gitu. Sedih juga mendengarkan Pak Saiful. Saya bilang tunggu sabar dalam proses itu. Jadi sekarang kan Aki, karena udah ada panggilan dari Polres, jadi mereka buat rapat adat lah. Anaknya itu dipanggil ke balai desa, ditanyai. Jadi keputusannya mereka kasih anak ini untuk kita bawa pulang ke Jakarta sementara, begitu. Makanya anaknya itu ditahan, anaknya nggak boleh ikut, cuman ibunya aja. Nanti itu urusan kedua nanti bisa. Jadi yang penting anak-anaknya dulu baru itu langkah kedua nanti. Ya. Itu tadi Bang Andi di grup di share itu ada orang mau alat disiksa orang tuanya, itu di mana terjadinya tuh? Itu baru koordinasi dulu, interan dulu Pak, belum. Artinya sampai bolong-bolong begitu gara-gara mau alat. Nanti kita koordinasi sama Ustaz Wapi. Hari ini saya koordinasi sama beliau. Kalau udah benar-benar satu kita ke TKP. Pokoknya tim Jakarta ready 24 jam. Itu intinya Pak. Oke. Ya, jadi ada seorang anak pendeta yang mau mu'alaf, yang disekap dan dianiaya, dizolimi ya, sampai luka memar badan-badannya semuanya ya. Sampai saya ngeri kali lihat. Ini perempuan dianiaya seperti itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, kejam kali lah ya kan ya. Ya. Jadi Ustaz Wafi sudah mengawal kondisi itu. Mudah-mudahan bisa segera diamankan. Saya minta tadi ketika koordinasi jam 3, setengah tiga subuh tadi ya. Koordinasi langsung dari sana. Saya katakan minta bukti bahwa beliau sudah bersyahadat. Kalau itu buktinya ada sertifikat atau ada keterangan dari masjid atau ada dokumentasi foto, maka segerakan untuk laporkan ke Polsek, ajak orang Polsek untuk menuju TKP, ambil anak tersebut keluar dari sana. Karena ini penganiayaan berdasarkan agama, bukan penganiayaan karena curi duit, tapi dianiaya karena memeluk agama Islam. Itu sudah melanggar undang-undang, memaksakan agama kepada orang lain, meskipun anak kandung itu nggak boleh. Itu melanggar undang-undang yang ada di negara kita ini. Nah, kembali kepada kasus yang ada di Samosir yang kemarin kita ke sana, teman-teman jangan heran kenapa kemudian selalu minta bantuan. Islam itu memang kayak begitu. Satu masalah itu harus dimusyawarahkan, lalu kita ambil mufakat, lalu kita selesaikan hasil dari musyawarah itu. Namanya Islam itu berjamaah. Ya, Islam itu berjamaah. Makanya jangan kita tiru mereka, jangan kita tiru mereka nafsi-nafsi. Kalau tidak ada bantuan dari unsur yang lebih tinggi, ya mereka tidak bisa kemudian melakukan apa-apa. Kalau Islam kita selesaikan sendiri, ya Islam menyelesaikan masalahnya sendiri. Kita nggak perlu bantuan dari luar negeri untuk mendirikan masjid, nggak perlu kita minta bantuan dari negeri untuk mendirikan sekolah, nggak perlu. Kita sendiri dengan santunan 50.000, 100 rupiah, 5 rupiah. Kita sendiri yang menggalang dana itu untuk menyelesaikan masalah kita. Kita jangan berharap dari luar negeri seperti orang lain mau mendirikan sekolah, mau mendirikan ini semuanya minta-minta. Kalau kita enggak, dari bawah, dari kalangan bawah kita selesaikan masalah kita. Itulah Islam. Jadi kalau ada seruan kayak begini itu biasa bagi kita umat Islam.
Bukan hal yang baru. Itulah kemudian ada api ini dibentuk untuk mengetahui kondisi umat Islam di negara kita ini. Nah, kalau tidak ada api, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada teman kita yang disekap di sana, dihamilisasi di sana? Bagaimana bisa tahu? Nah, dengan adanya api kita tahu. Ini lagi muncul pemberitaan seorang anak pendeta teraniaya, terzalimi, ya, ditahan oleh orang tuanya yang pendeta itu agar tidak meninggalkan rumah dengan penganiayaan begitu sadis. Dari mana kita tahu? Dari api. Begitu juga nanti di wilayah saudara-saudara ada kejadian yang seperti ini, kita akan sampaikan supaya umat Islam itu mengetahui, supaya umat Islam itu bersatu padu di dalam mengamankan segala sesuatunya. Baik mengamankan negara kita ini maupun mengamankan penduduk yang ada di Nusantara ini. Terlepas dia Islam, dia Kristen, kalau mengalami penganiayaan kita harus bantu. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan sekedar informasi, teman yang melaporkan, teman dari korban yang melaporkan kalau temannya dianiaya oleh bapak yang pendeta, itu juga mau bersyahadat. Masya Allah. Yang melapor ini adalah masih non muslim, melapor ada teman saya sudah mu'alaf gini-gini dan saya juga mau bersyahadat Pak, karena saya lihat memang ini seorang tokoh agama kok justru kayak begini dan ini adalah anak kandungnya. Setelah saya lihat debat-debat, ternyata apa yang kalian sampaikan itu betul. Saya juga mau bersyahadat, tapi dengan catatan selamatkan dulu teman saya. Ini foto-fotonya, ini videonya. Jadi video itu di-share di grup API Pusat, ada foto-fotonya. Subhanallah, penganiayaannya sangat luar biasa. Nah, ini harus kita tindak lanjuti. Nah, ini sekarang kemarin saya sendiri yang langsung ke sana, ke Danau Toba bersama dengan saudara Akhi Saipul. Nah, ini sudah ada hasilnya. Tinggal kita pulangkan orang tersebut supaya dia kembali ke negaranya, yaitu di Tangerang. Nah, kami meminta kepedulian sahabat-sahabat sekalian. Ya, kalau mau diselesaikan ini secara adat bisa. Tapi itu tadi, dana anggaran kita itu dananya untuk pembelian gereja gitu. Ya silakan kalau ada yang mau membantu. Kalau tidak membantu juga tak masalah. Silakan Bang Handi. Jadi nama anak tersebut ya udah usah disebutin ya. Yang jelas adalah ini untuk mengembalikan. Ini udah lama, kasihan gitu loh. Orang tua harus dipertemukan dengan anaknya. Anaknya ini dipaksa memeluk masuk Kristen dengan iming-iming hamilisasi, baptis paksa, makan babi paksa, makan anjing paksa. Lingkungannya banyak seperti itu gitu. Anak ini kalau lagi sehat dia pasti minta pulang, tapi kalau dalam keadaan drop dia tidak mengenal ibunya. Itu ya. Untuk itu ya bantu teman-teman. Silakan bisa menyalurkan bantuannya di rekening Yayasan Makassar Collab Center Indonesia. Ke rekening Apologet Islam Indonesia. Rekeningnya 75 kali. 7-nya 5 ditambah 51 ditambah 770. Jadi 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Atas nama Apologet Islam Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia, BNI. Kira-kira begitu teman-teman, mari jangan sampai terpengaruh mereka. Kita yang bekerja sama, kita yang berjamaah, kita sesama muslim, saling tolong menolong, tidak merugikan mereka. Kenapa mereka yang gatal ya? Kenapa kira-kira mereka yang gatal kalau kita saling tolong menolong? Kenapa mereka yang protes ya? Nggak minta duit lu kok. Iri ya. Kalian nggak bisa kayak gitu ya. Iri dia. Jawabannya ya. Pak Sipul iri mereka Pak Sipul. Lanjut. Iya. Mulai aksi Pak Sipul hari ini apa besok? Malam ini kami berangkat Bang. Masya Allah, hati-hati Pak Sipul. Iya. Berapa jam perjalanan dari Medan? Berapa jam perjalanan dari Medan ke TKP? Kalau ke perapatnya itu 3 jaman. 2 jam lebih lah, tapi nyeberangnya setengah jam. Tapi dari penyeberangan itu ke lokasi itu mau 3 jam Bang. Nyebrang sungai lagi? Jaraknya dekat. Ada sungai? Jaraknya dekat, tapi jalannya kecil kan. Maksudnya nyebrang sungai gitu, nyebrang kali? Enggak, danau. Oh danau. Dia di pulau
Pulau Samosir. Jadi mobil naik kapal. Iya. Nggak ada jalan darat gitu. Ada bang. Tapi muter. Lebih jauh. 5 jam. Tapi administrasi udah lengkap semua ya Pak Saiful dibawa, jangan sampai sana berdebat lagi kayak kemarin. Insya Allah kita lengkapin bang. Oh iya. Oke, dukung ya teman-teman. Perjuangan panjang ini. Jadi kalau malam berangkat bisa nyampe pagi dong di sana atau subuh ya? Iya, kita harap bisa sampai pagi. Kita nyebrang dengan ferry yang pertama bang. Hati-hati dalam perjalanan Pak Saiful. Semoga selamat. Ya, silakan. Ya, teman-teman ini bantu doa. Kalau kita kalkulasikan semuanya teman-teman kita sampai pemulangan ke Tangerang ya, di negara Tangerang dari Medan itu hanya butuh dana sekitar 5 juta. Ayo teman-teman, 5 juta ini bisa, ayo. Ayo, sip. Bisa kan ya? Bang Handi bisa ya? Bisa. Bisa. Ayo teman-teman. Silakan. Kalau nggak bisa uang pribadi saya, kalau nggak ada yang bisa. Nggak, kita kasih kesempatan dulu teman-teman kita untuk merasakan perjuangan ya. Nikmatnya perjuangan itu harus mereka juga rasakan. Sahabat-sahabat muslim ini juga bisa rasakan. Jangan cuman kita aja. Kalau perjuangan itu mah gampang. Ya, sekali tekan tahun ping udah transfer masuk. Tapi yang kita butuhkan ini supaya teman-teman muslim ini juga merasakan perjuangan ini. Harta yang mereka dapat, mereka peroleh jangan jadi keluar dari rekening mereka untuk menjadi dipakai di rumah sakit, jangan. Tapi dipakai, disucikan kemudian harta mereka itu dengan jalan seperti ini. Supaya ada juga yang menjadi saksi nanti, keringat saya keluar untuk menolong saudara saya keluar dari sana. Gitu maksudnya Bang Andi. Kan kemarin Bang Juma transfer ke saya, ya itu aja. Kalau nggak ada saya pakai, nggak apa-apa. Jangan Bang Andi, jangan. Itu untuk Bang Andi jaga-jaga di sana. Kalau ini memang khusus untuk umat supaya teman-teman kita kemudian bisa ikut merasakan. Cuma 5 juta juga saja. Siapa yang bisa kemudian ini Bang Andi? Kita tahu bahwa yang monitor rekening API itu sudah ada yang masuk. Sekian juta. Ada gitu. bendahara CB sama bendahara mau aktif dia bisa di. Maksudnya gini, yang rekeningnya itu yang langsung connect dengan BNI, nomor HP-nya maksudku. Kan ada pemberitahuan SMS tuh ketika ada yang masuk, ada pemberitahuan SMS masuk ke rekeningnya. Ustaz Alif bisa. Ustaz Kan Alif, kemarin kan aku dari BNI sama Ustaz Alif ya untuk memperbaharui semua. Nah, masuk nggak ini? Kalau misalnya ada yang transfer langsung masuk ke HP-nya pemberitahuannya berarti. Iya. Nanti diumumkan terus nih. Nanti diumumkan terus di pertengahan atau di ujung live diumumkan lagi untuk sampai ke level 5 juta ini. Untuk teman-teman bergerak sebentar malam ke Samosir sekalian membelian tiket kembali ke Tangerang. Gitu Bang Handi. Ini sudah ada dana masuk 1,6 nih barusan nih. 1,6 tinggal 3,4. Ayo buruan. Saya nggak usah nyebutin namanya ya. Makasih Bang. Kalau orangnya minta disebutin Bang Andi, nanti kayak saya kasusnya. Iya. Ternyata orangnya minta disebutin, tenda sebutin akhirnya berbuntut panjang. Ya juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Ternyata dia pura-pura. Jangan tanpa nama aja ya Bang Suma, tanpa nama. Oh iya, begitu tidak diumumkan, mana nama saya nggak disebut. Protes dia. Saya sebutin aja Pak Ahmad Yani, makasih. Barakallah Pak Arif, Pak Arif, Masya Allah. Abangku, Bang Arif, Masya Allah, makasih. Ya, total berapa Bang dia melapor? Udah 2 lebih nih, saya enggak. 2 lebih. Ayo 3 lagi, ayo cepat. Kita banyak orang nih. Masya Allah. Kita banyak orang, masa segitu aja? Ya. Nomor rekeningnya 75 kali. Ditambah 51. Ditambah 770. Saya ulang ya, itu ada tuh. Ada di chat bawah. Ini di bawah. Iya. Makasih Bang Arif.
Antum luar biasa bang, panjang umur sehat selalu bang ya. Masya Allah. Ini juga nih sama nih. Ini. Saya sebutin namanya deh, tapi saya belum save dulu ya. Saya sebutin namanya aja. Ada save-nya. Oh. Untuk Ibu Durotol Aslamiyah 400.000, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah teman-teman sekalian. Ayo. Nah itulah, tengoklah. Ha, cemburkan kalian. Wah, parah kali cemburu nih. Umat Islam dilawan. Masih mau ku datang besok. Allahu Akbar. Barusan ada lagi nih 500.000 dari ibu. Siapa ini namanya ya? Ibu siapa? Enggak jelas. Manjada wajada itu doang namanya. Siapa dapat pasti, siapa giat pasti dapat. Bagus ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Berapa nomor rekeningnya Bang Di? 77? 75 kali tambah Ya. 51 tambah 770. Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Kedua rekening ini saya hafal. Kalau MMCI 401 3000 171 73. Hafal mati kok itu rekeningnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Total berapa Bang di sementara? Lalu ada lagi nih baru masuk Ibu Trisna 500.000. Udah mau Masya 35 Allah. lah. Bentar lagi lah. Masih orang belum. Ini saya upload ke ketua. Ini lagi nih satu. Ada lagi nih dari 200.000 dari siapa? Lalu saya lihat kontaknya. Yes, mantap. Dari Ibu Yunia Firanda. Barakallah. 1.000. Lagi nih. Oh, udah ya. Udah. HP yang satu masih ada. Tunggu. Ada 2 HP. Oke, udah cukup. Ayo teman-teman, dikit lagi. Oh, ada lagi nih. Tunggu. Dari dulu. Masya Allah. 100.000 dari rap aja namanya nih. Barakallah. Total berapa Bang Handi? Udah mendekati 4. Keren. Ayo, teman-teman dikit lagi. Kita doain Pak Saiful ya, hati-hati dalam perjalanan. Ibunya kan masih di rumah ya Pak Saiful? Masih ya, betul. Sebenarnya kasus ini dulu itu saya mau nanganin sendiri. Saya bilang gimana ya? Anak ibu di mana waktu itu beberapa bulan yang lalu ya Pak Saiful? Waduh, ada Pak Jaksa nelpon, tunggu. Halo, Assalamualaikum. Ayo teman-teman sekalian, perlihatkan jati dirimu sebagai umat yang berjamaah. Ada yang menangis. Bayangkan, tak sampai 5 menit tuh. Tak sampai 5 menit. Gila, nggak sampai 5 menit. Ini kalau nggak sampai, kalau 10 menit ini nggak sampai 5 juta, saya talangin 2 juta. Bang Suma dilawan. Penrasa kok anak muda. Nggak sulit kan? Ayo, kita tunggu Bang Handi dulu. Masya Allah. Nah, dari teman kita, dari abang kita, ada yang memberikan 200.000 rupiah. Luar biasa, abangku. Keren lagi. Keren.
Sama siapa Bang Saiful rombongan ke sana? Ada berapa orang? Dari abang kita Ahmad Yani SH, Sultan Rajo Mudo Jakarta. Terima kasih banyak abangku. Masya Allah. 4. Ibu itu 1. 5. Ada aparat juga? Nanti di sana. Oke. Pasti ada aparat bang, karena melalui surat kita inilah kemudian aparat dilibatkan dan aparat memberikan lampu hijau untuk menjemput. Nah, alhamdulillah ya, tentu dari API juga ada ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menegakkan hukum di negara kita ini dengan baik. Ya minimal kasih mereka pembeli mobil kan gitu. Capek mereka jalan ke Samosir, ya kita kasih beliau kendaraan. Tak belikan mobil, minimal Pajero lah dari umat ini ke mereka. Di TKP itu mereka itu ada yang membackup atau gimana Bang Saiful? Satu perkampungan begitu atau satu komunitas atau apa itu Bang Saiful? Orang itu tinggalnya kayak klan, kayak satu tumpuk gitu. Jadi kalau satu marga di situ semua, nanti satu tumpuk 5 rumah, jaraknya jauh-jauh. Umat Islam dilawan. Oke, Bang Handi monitor. Masya Allah, dari Uhti Rita Yuliana 250.000 rupiah. Aman. Bisa kita sapa dulu tamunya Bang Zuma sambil Iya, menunggu boleh, Bang Andi. Ya, selamat sore Lintang. Oke. Selamat sore Lintan. Selamat sore Adit. Aditsu, waduh ini kayaknya rada-rada anu ini. Adit. Selamat sore Adit. Loh, Adit. Selamat sore. Turunkan Bang. Dari namanya kayaknya sudah mulai agak-agak ini. Maksudnya itu gini Bang Saiful, di sana itu dia itu semacam sindikat begitu atau gimana Bang Saiful? Enggak ya. Enggak. Oh, Bukan pribadi atau Iya. keluarga? Ya pribadi lah Bang. Tapi mestinya mudah dong Bang Saiful. Enggak semudah itu. Karena lokasinya dan sebagainya. Oke, dari Bang sahabat kita Sabidin 500.000 rupiah, Masya Allah. Saya kira sudah cukup kayaknya ya. Bang Masuk Andi lagi monitor. ini Ibu Rita tambah 250.000. Sebentar ya Gimana, Mas. udah cukup Bang Andi? Mas, iya kayaknya sih. Saya, aduh, kenapa ke Banju Pak gua share, aduh, kalau Ustaz Awak. Yang kedua dong, satu lagi tunggu ya. Ini banyak nih. Dari siapa nih? 300.000 dari, bentar, harus sebutin namanya nih. Oke, udah. dulu. Dari Bang Sabidin barusan 500. Udah cukup kayaknya Bang Andi. Ya, dari Utami, Allahu Akbar, Masya Allah. Utami Widowati Suwarno 300.000, barakallah. Tinggal koordinasi dengan Bang Alif untuk serah terimahkan langsung ke API Sumut agar kebutuhan beliau kemudian terkait dengan pemulangan ibu dan anaknya bisa terrealisasi. Terima kasih banyak kepada para sahabat-sahabat yang membantu. Tidak cukup 10 menit, dalam waktu singkat ini kita bisa mengumpulkan donasi 5 juta rupiah. Ini minimal 5 juta ya, karena kayaknya lebih. Mudah-mudahan hal ini kemudian bisa menjadi tolak bala bagi kita semua, dan yang telah memberikan infak sedekah maupun yang berniat namun belum ada kesempatan disebabkan karena HP-nya error atau mobilnya itu
ada gangguan, salah memasukkan PIN dan seterusnya, insya Allah amal ibadahnya sudah sampai. Sekiranya ada penyakit diangkat oleh Allah, ada urusan diluruskan dan dimudahkan oleh Allah untuk dilancarkan, amin amin, disehatkan, dipanjangkan usianya dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha menjadi tokoh bagi bangsa dan agama kita, amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih banyak. Saya kira donasi ini kita tutup, kita kembalikan kepada Kowal kita kembali untuk melanjutkan tema-tema diskusi. Terima kasih banyak sekali lagi dan mohon maaf ketika ada pengabaran atau berita-berita yang kami sampaikan ini tidak mengenakan hati. Kiranya ini semua untuk demi kebaikan kita semua. Demikian, silakan diambil alih. Masya Allah. Saya kenapa nggak ngomong, saya balas chat Pak yang saya upload ke ketua. Jadi ulang. Selamat sore, Islam. Ya, selamat sore. Penyembah angin. Ada suara noise. Kenapa lagi nih? Ada apa Bang? Biar saya diskusi dengan ini yang lain diam. Silakan Bang, kita bahas sampai ini. Oh, yang typing di bawah ini. Iya, yang menyembah tidak dilihat katanya. Ibrani 11 nomor 1, iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak terlihat. Iya, kenapa Bang di kitab Abang ada nama Yahudi sama Nasrani? Ya, bagus. Pertanyaannya sangat-sangat bagus. Karena Al-Quran itu datang menjelaskan keadaan umat pada masa lampau. Seibarat reformasi membahas kemudian Orde Baru dan Orde Lama. Yang jadi masalah, kenapa di dalam kitabmu ada istilah-istilah yang muncul di abad ke-7? Jadi kalau reformasi, kalau reformasi membahas tentang Orde Baru itu masih rasional. Ini ada kitab yang ada muncul di reformasi, apa muncul di Orde Lama, kok tiba-tiba terjemahannya muncul istilah-istilah yang muncul di reformasi. Bang Cuma, kau jelaskan dulu Bang Cuma, kenapa dosamu ditanggung orang Nasrani sama Yahudi? Kenapa? Salah kamu. Kamu salah. Kau salah, jangan salah. Al-Quran At-Tagabun ayat 9. Hadis Muslim. Saya lawan haditsmu dengan Al-Quranul Karim. Di dalam surah At-Tagabun ayat 9 dikatakan bahwa umat Islam dosa-dosanya dihapuskan semuanya dan dimasukkan ke dalam api neraka, masukkan ke dalam surga, dan orang-orang Kristen, itu orang-orang kafir, dimasukkan ke dalam api neraka. Yauma yajma'ukum yaumil jam'i dzalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannata tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Subhanallah. Jadi apa yang kamu pikirkan tentang hadits itu tertolak. Al-Quran menjelaskan itu. Seluruh umat Islam itu masuk ke dalam surga. Oke, di mana dalilnya Islam masuk surga? Tunjuk dulu di Al-Quran. Baik, saya tunjukkan. Kasih dalilnya dulu di Al-Quran. Oke, saya tunjukkan kepadamu. Dipastikan. Saya tunjukkan kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla Sesungguhnya siapapun dari orang-orang itu berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Fussilat ayat 30. Sekarang saya balik nanya, mana jaminan mana jaminan Yesus kepada Kristen? Silakan. Ayat suratnya Bang, ayat apa tadi? Itu saya bacakan, dengarkan. Ya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu wa abshiru bil jannah, maka mereka akan digembirakan dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepada mereka, kepadamu. Itu Al-Quran. Oke, surah Fussilat ayat 30. Nah, sekarang saya balik nanya,
mana jaminan Yesus kepada pemakan babi bernama Kristen? Saya hitung sampai 10. 1, 2, Pemakan 3. babi. Pemakan babi, mana jaminannya Yesus kepada pemakan babi? Mana itu? Yesaya 66. Mana itu? Yesaya 66 nomor 16, 17, semua pemakan babi akan dimasukkan ke dalam api neraka. Saya minta dalilnya di mana Yesus menjamin pemakan babi yang dibakar api ini akan masuk ke surga. Saya ulang, 1, 2. Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? 66 nomor 16 sampai nomor 17. Wah, kamu nggak tahu ambil Bibelnya orang Yahudi, tapi kamu tidak tahu isinya. Kasihan kau. Yesaya 66 ya. Ya, Yesaya 66, Kristen akan dibakar api. Sekali lagi Bang Suma. Kamu suka? Iya. Kamu menertawakan saudaramu masuk neraka? Enggak. Lalu? Karena dia botol. Udah berapa kali dibilang, tapi tetap aja makan babi. Macet internasional. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya. Mereka akan menguduskan, mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seorang yang ada di tengahnya dan memakan daging babi dan binatang-binatang jijik. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, pantatmu habis dibakar api, bro. Ayo. Ketika ada pengakuan dari Tuhannya Yahudi dalam Bible, Yesaya 66, bahwa Tuhan akan datang membakar pemakan babi, Kristen makan babi, tolong tunjukkan Yesus menolong Kristen pemakan babi ini. Mana dalilnya? Jaminan dari Yesus untuk pemakan babi. Jelek tuh ketawa saya, tapi banyak yang suka. Mahal loh itu. Tidak semua manusia bisa ketawa seperti itu. Itu adalah ketawa untuk membangkitkan gairah orang-orang yang terluka dengan Bibelnya sendiri. Gimana? Hah? Masih mau memperbodoh diri? Makan babi? Masih mau jadi Kristen? Udahlah, kita ajarin kau baik-baik, diajarin kamu bagaimana caranya bisa menjadi orang yang sehat, sehat agama, sehat jasmani, sehat rohani, sehat keyakinan, masih juga mau membantah. Di situ jelas tertulis, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, kalian makan babi, ada nggak pertolongan dari Yesus untuk makan babi ini? Ada? Mana dalilnya? Nggak ada. Enak nggak diketawain kayak begitu? Kau ketik-ketik di bawah nggak sopan. Kau ketik-ketik di bawah nggak sopan. Giliran kau minta jaminan surga bagi umat Islam, kutunjukkan dalilnya langsung. Giliran kau ditunjukkan dalil Tuhan akan datang membakar semua orang yang makan babi alias Kristen, saya minta mana jaminan keselamatan Yesus dari pemakan babi? Ada? Nggak ada. Ya pantas loh kalau saya ketawa ala malaikat maut. Ini namanya skakmat. Malas. Skakmat Tapi nggak ada di sini, Bang. Di Apanya nggak ada? Nggak ada apa? Makan babi, dibakar, masukkan api neraka. Kubaca lagi ya. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan keretanya, dan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api, menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya. Dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak sekali jumlahnya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman teos dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan babi dan makanan binatang-binatang yang menjijikkan serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuh, masa kamu nggak percaya ini? Ini bukan kitabnya umat Islam, ini kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil nempel di kitab kalian. Ancamannya
ini pasti terjadi kalau kau imani ini adalah firman-Nya. Sekarang pertanyaannya, kalian ini pemakan babi, ada nggak Yesus menyelamatkan pemakan babi dari nyala api yang berkobar-kobar yang tertulis di Yesaya 66? Nggak ada kan? Ada nggak? Ada nggak jaminan keselamatan bagi pemakan babi dari Yesus? Nggak ada kan? Ya jadi siap-siap aja kalian dibakar. Iya kan? Nah, kalau disampaikan kebenaran kayak begini, jangan merasa, aduh, ini Bang Suma penghujat. Loh, dalil tertulis, yang makan babi ya Kristen. Saya minta jaminan keselamatan dari Yesus agar kalian tidak dibakar api. Ada? Tak ada. Jadi bagaimana caranya untuk meloloskan diri kalian dari kobaran api menyala-nyala yang akan digunakan Tuhan membakar kalian? Ya keluar, berhenti makan babi. Itu solusinya. Solusinya itu, Bung. Islam itu datang memberikan kabar gembira. Fabashirhum bi'azabin alim. Ini kabar gembiranya. Apa itu? Andai saja Bang Suma tidak membacakan dalil itu, andai saja Bang Suma tidak menyampaikan dalil itu, kalian akan mati dalam keadaan makan babi. Apa yang kalian temukan? Ketika tubuh kalian itu dihimpit tanah dari atas, setebal 2 meter dari dasar, siapa yang bakal menolongmu? Siapa yang bakal membantumu? Babi yang kamu makan? Tidak mungkin. Yang akan menolongmu adalah amalmu sendiri. Apa amalan itu? Perbuatan baik, melakukan perintah, dan meninggalkan kemudian larangan. Itulah yang akan menolongmu. Masuk ke dalam tanah, dihimpit 2 meter dari atas, gak bisa bergerak ke kiri, gak bisa ke kanan, gak bisa ke atas, gak bisa ke bawah. Apa yang bisa menolongmu? Amalan baik. Makanya seluruh Nabi mengajarkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik, apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Amalan. Makanya baca Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Orang akan dibangkitkan untuk dihukum berdasarkan perbuatan masing-masing. Berarti amalan baik dihukum dengan baik, perbuatan buruk dihukum dengan buruk. Jadi yang akan menolong Anda di alam kubur siapa? Amalan baikmu. Bukan makan babi, bukan melanggar hukum Tuhan, malah menyembah utusan Tuhan, makhluk Tuhan Anda sembah. Yang disembah itu Tuhan yang mengutus segala utusan. Bukan malah kau menyembah yang namanya manusia itu, enggak. Begitu, Bung. Jadi beruntunglah kalian ya mendengarkan materi-materi debat. Orang-orang Kristen 30 tahun, 20 tahun yang lalu tidak ada mereka mendengarkan kayak gini. Mereka mati dalam keadaan kafir. Tapi orang Kristen yang hidup sesama dengan apologet Islam Indonesia, beruntung kalian. Kalian bisa mendengarkan kebenaran baik dari Quran maupun dari Bible. Karena kami tumpahkan isi Bible itu supaya kalian tahu. Jangan hanya mendengarkan cuap-cuap di gereja saja. Kalian harus dengarkan Bible itu dari orang yang netral. Kami tidak beriman kepada Bible, tapi kami menyampaikan isi Bible. Kami netral untuk menyampaikan kebenaran itu. Ya, sekarang kalau Anda mau terima silakan, Anda mau nolak juga silakan. Berarti Anda menolak isi Bible itu sendiri. Kami bisa apa? La ikraha fiddin, tak ada paksaan. Seperti itu, saudara. Jadi renungkan lagi. Kalau Anda tidak mau dibakar oleh Tuhan, tinggalkan makan babi. Tinggalkan. Itu aja pesan saya. Demikian. Bang Handi silakan, di sini hujan deras. Bang Handi diambil alih untuk sementara. Bang Handi monitor. Kitab mana ya yang dibaca Bang Juma ini? Tapi aku nyari-nyari nggak ada. Udah ku baca dari Yesaya 66, mulai dari ayat 1 sampai ayat terakhir nggak ada. Ada. Apanya maksudnya ini? Ada. Ini Bibelku, bukan dari ini Bibelku, bukan dari Google. Oh, itu revisi keberapa kali coba? Revisi keberapa? Maka bukan dari Google, aku dari kitabku Bibelku. Oh, iya, tapi aku nyari-nyari nggak ada di situ. Nah, kau ini. Kitabmu lain kali, penyembah. Oh, kitabku lain. Ini kau pakai setiap minggu di situ, ke gereja. di situ disebut apa di kitabmu? Pemakan apa? Pengapa pemakan ubur-ubur gitu? Kan, di situ hukum, Masa bisa beda? Mulai dari ayat terakhir tidak ada. Ya nggak tahu lah, aku minta apa yang dibaca Bang Jume ini. Makanya aku heran. Bisa aja kalau aku ulang-ulang. Kalau ku apa? Ngeles aja.
Alkitab dan itu nama apanya aplikasinya. Iya. Capek aku baca-bacanya, tidak ada. Ada juga kurang si Pak Zume. Ya, kita sapa dulu. Selamat sore, Sam. Iya kan, Bang apa tadi kan? Iya saya 66 tadi kan, yang dibacanya itu kan. Iya itu ada itu nyembah ada itu di Yesaya 15:17 itu ada. Enggak, ya saya 66 tadi yang dibacanya itu kan. 66 Yesaya 66 15 Saya 66. Iya, makanya makanya aku baca isinya udah dari yang pertama. Saya 66 ya antaraku itu. Biarin aja tadi ini aja. Aplikasiku. HP ku yang satunya habis baterai. Lupa. Dari Google. Siapa ya yang bisa ya? Habis baterainya. Lopet. Bang Semhat, selamat sore. Gak jelas juga nya diskusinya itu, turunlah aku, gak jelas juga. Gua jelas kamu yang malu nampilin data Malu bukan malu kak, bukan malu kan dibilangnya tadi ya saya 66 makanya kulai. Kenapa diturunin kok? Aku belum mainin. Iya. Tadi dipanggil-panggil Bang Andi ya. Enggak, itu biasa ada tamu. Oke. Udah tiap di kebiasaan typing dia, emang habitatnya di typing dia, biarin aja. Selamat sore Sam. Kenapa ya mereka? Ya, oke, satu-satu kita naikin ya, nanti giliran ini ya. Mereka ini kalau diskusi hanya berdasarkan mereka kalau diskusi ini berdasarkan perasaan amarah, kebencian tanpa memperhitungkan akibat dari perbuatannya sendiri gitu. Jadi hanya membawa ya emosi, kebencian. Setelah ditabok balik pakai data, ngeyelnya minta ampun. Sebelum Anda menyerang dengan kebotolan, pelajari dulu kekuranganmu, gitu ya. Pak Ras, ya, maaf Bang Andi. Mungkin kita dinaikin satu persatu. Banyak Muslim barangkali ada yang mau disampaikan buat Bang Zuma, Bang Andi, gitu kali ya. Sambil menunggu Oten kali. Ini ada Al-Hili nih. Al-Hili si A, itu tahu. Oh si A ya. Turunin aja si A ya. Enggak, nanti kalau kita ini kalau boleh apa mau bertanya, cuma bertanya doang saja. Tidak ada diskusi waktu untuk apa ini? Diskusi ini. Atau nanti aja ya Bang, kalau sepi ya, nanti kalau saling tanya jawab nanti kalau silakan saja nanti saya nyimak. Apa silakan. Tadi dikatakan oleh Bang Juma tentang ayat Al-Quran, surat Al-Fusilat, nggak tahu ayat berapa itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, begitu kan? Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan itu adalah Allah. Bagaimana ayatnya itu? Maka ia akan
ingin surga. Yang ingin saya tanyakan, Syiah itu Benerin dulu itu sinyalnya, benerin dulu. apakah mereka itu juga termasuk di dalam ayat ini? Bang Ili, sinyalnya merah Bang Ili, kita nggak bisa tangkap Bang Ili. Sinyalnya merah, kita nggak bisa tangkap. Barangkali nanti lain kali ya, kalau pasti sinyalnya sepi ya. Yang saya tanyakan tentang Quran surat Al-Fusilat. Waduh. Yang Quran surat Al-Fusilat tadi itu dikatakan bahwa sesungguhnya Langsung aja, orang-orang yang ditanyakan apanya, Bang menyatakan Ili? bahwa Tuhan itu adalah Allah. Yang ingin saya Langsung aja tanyakan, apakah yang mau orang-orang ditanyakan Syiah apa? itu Syiah. termasuk di dalam ayat ini bahwa mereka itu akan juga dijamin surga. Oke. Karena mereka itu Dijawab sama Allah. Pak Itu Ustadz saja. Miftah itu ya. Mungkin Bang Zuma juga nggak monitor, Bang Andi juga nggak monitor. Siapapun juga yang penting saya mendapat jawaban saja, Pak. Oke, Ustadz Miftah silakan Karena Ustadz. saya dengar Syiah itu karena saya dengar Syiah itu dikatakan kafir begitu kan? Iya. Ya jelas di ayat surat Al-Fusilat 30 itu jelas itu adalah salah satu daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbuna, Tuhanku Allah, yaitu Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka menubuhkan pendirian mereka, tetap memegang agama Allah, tetap mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu, seraya berkata, janganlah kalian merasa takut dan juga jangan merasa bersedih, wa abshiru, dan berilah kabar gembira, dan bergembiralah kalian semua. Apa bergembiranya? Bil jannati, dengan pahala surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepadamu. Itu jelas ya ayat itu, janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, yang teguh dalam keyakinannya, yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaannya apa lagi, Bang Teh? Itu Syiah itu apa termasuk yang di situ gitu? Oh, Syiah ya jelas bahwasanya kita umat Islam, salah satu daripada rukun Islam adalah antasyhada alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salah satu daripada bangunan Islam adalah dengan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang disebut dengan dua kalimat syahadat. Sedangkan Syiah itu kenapa tidak termasuk? Karena syahadat mereka sudah berbeda. Ada tambahan, yaitu Ali waliullah, tidak termasuk itu dalam syahadat. Dengan kalimat syahadatain saja mereka sudah gugur. Karena yang namanya syahadat adalah dua persaksian, yaitu syahadat tauhid la ilaha illallah dan syahadat Rasul Muhammadur Rasulullah. Jelas Syiah tidak termasuk dalam kategori Islam ketika mereka merubah syahadatnya. Kita ulangi lagi, bangunan Islam ada 5. Ketika malaikat Jibril bertanya, fa akhbirni anil Islam ya Muhammad. Al-Islam antasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kayaknya cukup ya. Bos, ada tukang nih masuk nih berisi. Ada tukang. Silakan yang lainnya. Rasanya cukup sepintas saja lah kalau buat dia. Sekarang kita sapa dulu ya, Pak. Selamat sore Jura Eja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya. Silakan, ada yang mau disampaikan, silakan Bang. Biar bergantian nanti sama yang lain. Salam kenal pertama saja dulu Pak. Assalamualaikum. Ya, Dari satu-satu. Dari kota Palu, Sulawesi Apa Tengah. bedanya Syiah sama Wahabi? Ntar, Bang. Ini saut-sautan berdua nih, satu berisik, satu ngomong, satu Wahabi, apa sih? Bang Win itu betulin kursinya dulu, deh diselesain dulu. Ini satu-satu ya. Bang Jura lanjutkan. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hos dari Palu, kota Palu, Sulawesi Tengah. Salam kenal saja dulu. Monggo disilakan Pak yang mau sharing-sharing. Oke, cukup Bang ya, Bang Jura. Ya, Bang. Siap, Bang. Salam Makasih, buat Bang. Bang Zuma, Bang Andi, apa gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jura. Semangat dari kota Palu. Amin, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Win. Tapi di sini kita sedang tidak membahas perbedaan ini ya. Biarin aja dia bertanya, gue sekat Bapak gampang jawabnya. Tapi lagi betulin kursi itu Bang Andi. Itu lagi dapat merah satu. Ntar kita naikin satu-satu ya, yang Muslim yang barangkali ada yang mau disampaikan, silaturahmi. Mumpung nggak ada oten kan jarang-jarang kan ketemu Bang Zuma, Bang Andi kan gitu. Ini hari saya belum makan loh, lupa saya. Ya, makan dulu Bang Andi. ntar kalau ama oten suaranya Bang Andi. Tapi memang kalau asing lupa makan, yang penting kan minum vitamin. Iya. Saya memang jarang makan siang sih. Saya itu rata-rata makannya jam 5 sore gitu. Habis itu makan kedua tengah malam. Itu aja. Sama, saya juga jarang makan. Itu Bang apa Andi bedanya? Mau nanya paling sarapan pagi lontong satu piring, siang namanya ketoprak satu piring. yang satu Arab Saudi, yang satu Syiah. Terus yang pengikut Islam Indonesia pengikut mana tuh? Islam Nusantara apa gimana? Soalnya kalau dipanggil Islam apa Kristen? Waduh, saya tidak lihat, dengerin aja Bang, nggak usah ditanya. Gimana sih lu ikut? Ini yang ngomong siapa? Hanya ikut doang aja, tolong jawab dong. Jawab. Itu yang ngomong siapa sih? Termute kok. Iya makanya, tapi Win ini. Aduh, abang juga. Ya udah, kita sapa lagi deh. Selamat siang, sore Bang Darli. Bang Darli. Halo Bang. Halo Bang. Iya, Islam Kristen. Kristen. Oke, kalau Kristen berarti Bang Andi nih. Bang, saya penasaran nih. Tadi dibilang Bang Suma kitab Yesaya 66. Ya, Yesaya 66 ya Bang ya. 15. Yesaya 66 ayat 15 tuh. 15 sampai 23. Pembahasannya di situ kok nggak ada makan babi ya Bang ya. Coba baca lagi. Ini kita ayat 15 nih Bang. Ya coba baca. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan hardiknya dengan nyala api. Ayat 15 tuh Bang. 16-nya terus baca dong. 16. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. 17. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk teman-teman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semua akan lenyap sekaligus. Demikian firman Tuhan. Itu ada Bang, mau makan babi, binatang-binatang jijik serta tikus.
Itu yang makan babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus itu dilenyapkan atau dirawat, Bang? Bang, Anda udah baca loh, dilenyapkan atau dirawat? Coba kita cek konteks dulu ya. Abang udah baca konteks lagi, saya ulang. Saya ulang. Dan binatang-binatang jijik serta tikus, saya baca ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya, yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Pertanyaannya, pemakan babi, binatang-binatang jijik serta tikus, mereka ini dilenyapkan Tuhan atau disayangi Tuhan? Silakan. Meong. Halo, Bang Endis. Pertanyaannya, ini kan mereka yang menguduskan dan melahirkan dirinya untuk teman-teman dewa. Nah, yang berkata di sini kan bukan si ini kan? Yang berkata di sini. Coba kita kembali ke ini dulu, Bang. Kembali ke atas, kan sama dengan buku cerita tuh, Bang. Buku cerita itu kita kalau tidak dari konsep di atas, judul di atas lain cerita juga, Bang. Kita kalau cuma hanya saya ulang sekali lagi, saya tanya. Yang memakan babi, binatang-binatang jijik serta tikus itu sesuai yang tertulis dilenyapkan oleh Tuhan atau disayangi oleh Tuhan? Jawab aja. Kalau kau pandai membaca, bisa bahasa Indonesia, jawabanmu tepat. Silakan jawab. Disayangi oleh Tuhan atau dilenyapkan oleh Tuhan? Ayo. Kenapa diam? Kenapa diam? Saya ulang. Pemakan babi, pemakan binatang-binatang jijik serta tikus, sesuai data yang ada, dilenyapkan oleh Tuhan atau disayangi oleh Tuhan? Jawab. Kalau nggak bisa jawab, Bang, mending turun daripada malu. Kita jangan cuma satu ayat. Saya coba selanjutnya. Jangan cuma satu ayat. Ini kan jawabannya Oten. Jangan cuma satu ayat. Gimana sih kamu ini, tinggal jawab loh. Tinggal lu jawab berdasarkan yang tertulis. Jangan ngeles lagi. Bang, kita tidak bisa cuma satu ayat saja menjadikan dalil untuk kita. Kalau begitu tunjukkan di mana data ajaran Yesus, ajaran para nabi, babi itu halal. Di mana tertulis? Jawab. Kenapa? Di mana di Bible tertulis babi, binatang-binatang jijik, tikus itu boleh dimakan? Di mana tertulis? Kena lagi kan lu? Inilah kalau barang haram lu makan tapi lu nggak mengakuin kesalahanmu. Bang Endis, Bang coba membiasakan untuk baca semuanya, jangan cuma ya lu yang baca, saya tunggu. Kau yang baca semua Kejadian sampai Wahyu, kami tunggu baca. Bang ini cuma hanya mau ambil yang ini, kutip ayat-ayat. Kamu sendiri yang membawa data itu. Kamu sendiri yang membawa data itu. Giliran ketabok diam, suruh baca semua. Coba kau baca semua. Kau baca semua. Di mana terdapat di Bible kamu itu babi, binatang-binatang jijik, tikus itu boleh dimakan. Ya, saya kasih kau waktu 60 hari kurang 2 menit. Baca. Oke, ya kau turun dulu, baca semua Biblemu, cari itu, saya tunggu 60 hari baru kau balik lagi, oke? Saya boleh bertanya lagi, Bang? Nggak usah ini dulu, bertanya lagi, kau tidak tanggung jawab, kau yang bawa data. Saya bertanya bawa data juga, kalau misalnya saya tanya. Ini kau jawab dulu.
Itu yang makan babi, binatang-binatang jijik, serta makan tikus. A. Dilenyapkan oleh Tuhan. B. Disayangi Tuhan. Jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita nggak boleh. Datanya sendiri dilawan. Masih mau kau makan babi? Masih mau kau diganti ya? Masih mau kau datang besok atau masih mau kau makan babi? Yang mana nih yang benar nih teman-teman? Masih mau kau datang besok atau masih mau kau makan babi? Yang mana yang benar? Wih, bantu saya dong, yang mana yang benar? Ustaz Pipa, yang mana yang benar? Masih mau kau datang besok atau masih mau kau makan babi? Yang benar yang mana? Bagian mananya? Kalau kata Tadi saya Ustaz nggak menyimak masih mau tadi. katanya makan babi. Orang jelas di imamat 11.7 juga itu babi itu haram di imamat 11.7. Diperkuat oleh saya yang makan babi, binatang menjijikkan serta tikus itu dilenyapkan oleh Tuhan. Cara melenyapkannya ya dibakar dengan api. Di mana tempatnya? Ya di neraka, bukan di tempat pembuangan sampah, bukan. Itu loh. Itu loh maksudnya. Ada lagi nih anak ini. Apa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, kira yang Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar aku yang jawab, Bang. Dilenyapkan Tuhan, Bang. Ya memang datanya tertulis begitu, Bang. Tertulis datanya begitu. Dia udah baca, terus kita tanya ketampol sendiri, dia nggak mau mengaku gitu loh. Inilah pemakan babi. Ada aja ilmu kelesnya. Baca secara keseluruhan, buset ya. Saya kasih waktu 60 hari kurang 2 menit. Lu bacalah. Nanti lu temuin di sana babi itu boleh dimakan, tikus boleh dimakan, binatang-binatang jijik boleh dimakan. Padahal di imamat 11.7 babi itu haram. Gitu loh, akui saja kami makan semuanya, tidak ada urusan. Nanti dibakar api mau dia apa? Yang penting aku happy di muka bumi. Itu dong jawabannya. Jawab aja begitu. Kita toleran kok kalau kau jawab jujur. Kalau kau jawab muter-muter, udah jelas. Pemakan demikian itu dilenyapkan. Cara melenyapkannya dia apa teman-teman? Cara melenyapkan pemakan babi, binatang-binatang jijik, tikus. Cara melenyapkannya adalah A. Dibakar api di neraka. B. Dibawa rekreasi. Gue kasih pilihan 2 loh. Gue kasih pilihan 2. Dibawa rekreasi atau dibakar api. Cara melenyapkannya, ayo. Oh, Tin, kalau gue yang nanya kasih pilihan kan muncrat tuh cokor jawab. Mantap, dibawa semua, dibakar dengan api. Di mana tempat bakar dengan api? Ya di neraka. Karena di dunia ini nggak boleh membakar orang hidup-hidup. Itu. Siapa yang melaksanakan demikian? Ya sesuai perintah Tuhan. Datanya jelas. Makanya kalau makan demikian, ya lu ngomong aja di sini. Maaf ya saudaraku muslim. Datanya memang ada. Kami bersedia kok menanggung segala resiko. Yang penting hidup kami di dunia bebas makan apa saja. Ya kalau udah ngomong kayak gitu kan kita toleran, kita ngerti. Tapi ini ngehil, nah, gimana sih kamu ini? Kami muslim, jujur, kami tidak akan pernah makan babi. Kami tidak akan pernah makan binatang yang menjijikkan, apalagi tikus. Kenapa kami tidak makan? Karena diharamkan oleh Allah. Nah itu, jujur kita ngomong. Nah, kalau kau jujurlah ngomong. Kami mau makan babi, kami mau makan tikus, kami mau makan yang menjijikkan. Untuk hukumannya dibakar api nanti itu urusan belakangan. Yang penting kami happy di dunia ini. Gitu dong jawabnya. Oke. Aku jawab ya Andi, boleh nggak? Ya jawab.
Oke, dulu, di bro. Al-Baqarah 173 gimana tuh, Bro? Kenapa kau menjawab lari ke Al-Baqarah? Ini Yesaya, Kampures. Iya, Yesaya, itu kan ada untuk orang Israel. Ya Yesaya dulu lu Imamat jawab. itu, Satu, imamat 11 dua, itu untuk orang bangsa tiga, Israel. Sekarang aku tanya, 4, 5, turun. Kenapa lu menjawab pakai surat Al-Baqarah? Apa urusannya kucluk? Orang membahas Yesaya, lu bawa Al-Quran. Bener-bener deh lu. Lu kalau mau menjawab, naik jujur. Itu Yesaya kami tidak pakai. Kalau urusan makanan. Tapi kalau urusan nubuatan untuk Tuhan kami pakai. Jadi kitab Yahudi itu kami pakai pilih-pilih. Yang menguntungkan kami pakai, yang merugikan kami tidak pakai. Atau sekalian, menurut guru saya yang namanya Paulus, Efesus 2 nomor 15, semua itu dibatalkan oleh Paulus. Jadi kami bebas merdeka, makan apa saja. Itu bukan urusan kami, gitu dong jawabnya. Lari ke Al-Baqarah, nenek lu kiper lah. Diskusi begitu coy. Amburadul di kitabmu lo mau menyerang Al-Quran. Emang gua kasih kesempatan? Datang lagi 20 tahun mendatang setelah kau belajar. Ya, datang lagi 20 tahun setelah kau belajar. Pelajari itu. Saya kasih kau choice. Saya kasih kau pilihan. Kalau Yesaya kau nggak pakai, hentikan pakai Yesaya 43. Yesaya 95 kau pakai menubuatkan tentang Yesus. Hentikan semua Yesaya kau pakai. Sekaligus kitab Yahudi kau hapus lagi di kitabmu. Apa gunanya nempel? Itu loh. Jangan kau pilih-pilih. Giliran dibakar api memakan babi, itu kan di kitabnya Yahudi. Nah giliran penubuatan Tuhannya, nah, dipakai Yesaya yang lain. Ada-ada aja kau ini. Janganlah kau pilih-pilih, itu kitab orang juga. Lebih baik kau jawab jujur, kami Kristen tidak pakai itu. Kami Kristen tidak ada aturan soal makan. Itu urusan kami. Mau makan babi, mau tikus, binatang menjijikkan, itu urusan kami. Ya jawab begitu dong, selesai itu kan. Selesai kalau ngomong kayak gitu. Karena memang menurut Paulus, Taurat udah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya. Begitu dong kalau diskusi. Wih, lari-lari ke Al-Quran. Siapa lu? Emang gua kasih waktu lu? Itu host. Kita tutup ya host. Iya Bang Andi. Ada lagi.